Sua air dari nosel mengalir deras ke tubuh Longge. Longge mandi dengan gembira sambil menyenandungkan sebuah lagu. Air dingin membasahi tubuh ramping Longge, membuat Longge sangat nyaman. Setelah mandi, Longge dan yang lainnya mengenakan pakaian dan bersiap untuk makan. Setelah makan, mereka berencana untuk belajar mandiri. Saat ini, pimpinan asrama sedang mempelajari tiket lotre di depan komputer dan bersiap untuk membeli taruhan. Longge dan yang lainnya sering membeli tiket lotre. Mereka biasanya suka membeli taruhan, berharap bisa memenangkan sekitar 5 juta, mereka akan menjadi kaya, meskipun jumlahnya ratusan, mereka tidak akan menanamnya. Yang terbesar hanya 50 yuan. Oleh karena itu, membeli tiket togel adalah permainan orang kaya, sedangkan membeli tiket togel adalah hak orang miskin. Semakin miskin masyarakat, semakin ingin kaya, dan ekspektasi mereka untuk membeli tiket togel relatif tinggi. Saat Anda membeli tiket lotre, Anda semua memiliki harapan untuk memenangkan 5 juta sebelum pengundian lotre. Namun yang dibeli Longge dan yang lainnya adalah harapan, mereka memiliki motivasi untuk hidup, motivasi untuk maju, dan setiap visi. Miliki lamunan dan harapan yang indah. Bos, apakah kamu menyukai nomor itu? Longge bertanya sambil tersenyum. Umumnya, Longge dan teman sekamarnya akan menelepon kepala rumah bos. Saya tertarik dengan 50 set, tapi menurut perkiraan saya hanya bisa membeli 1 set, dan peluang menangnya sangat kecil. Diperkirakan, Alay berkata sambil tersenyum, bos, saya tidak pernah yakin. Terakhir kali saya membeli dari Anda, saya hanya memenangkan 2. Siapa yang mengatakan itu? Saya menang 3. Kok kamu dapat 3 padahal aku dapat 2? Tanya Alay kaget. Saya mengganti nomor saya untuk sementara. Alay terdiam. Tapi menang 2 sama dengan menang 3. Kamu tidak akan mendapat uang. Hanya menang 4 atau lebih yang punya peluang. Jika kamu menang 6 tambah 1, kamu akan kaya. Kata Longge sambil tersenyum. 6 tambah 1. Biarkan aku menang 5 tambah 1. Dengan ratusan ribu, aku akan mentraktirmu makan malam besar setiap hari. Haha, biarkan aku menang 4 tambah 1, dan aku akan mentraktirmu Raja Es yang mengejutkan. Kata Longge sambil tersenyum. Kamu bahkan tidak bisa melihat rambutmu, pantatmu tertabrak. Cepat makan, lalu pergi ke ruang belajar. Xiao Hong berkata pada Longge di pintu asrama. Oke, lalu kami pergi makan malam bersama Alay, Abin dan yang lainnya. Namun, saat mereka berjalan ke pintu asrama, teman sekelas mereka yang relatif kaya berteriak kepada mereka Tuan. Anda belum makan. Ya, Longge dan yang lainnya mengangguk. Aku akan mentraktirmu makan malam. Pergi ke Taman Hongdou, kata teman sekelas yang kaya itu. Teman sekelas itu berasal dari keluarga yang lebih baik dan tinggi serta tampan. Hanya saja dia sudah punya pacar. Apalagi pacarnya belum berada di China dan sedang pergi belajar ke luar negeri. Dia melakukan video chat dengan pacarnya di luar negeri setiap malam dan dia sangat tergila-gila. Kegiatan apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Alay heran. Kami tidak melakukan aktivitas apapun, ini hanya hari ulang tahunku. Kata teman sekelas tampan itu sambil tersenyum. Kemudian lanjutkan memanggil beberapa orang di asrama, lalu pergi ke Taman Hongdou. Hongdou Yuan relatif terkenal di kampus Universitas G, karena makanan di sana digoreng segar, yang pasti lebih enak daripada makanan produksi massal di kantin, dan gorengan di sana lebih beraroma dan khas dan yang lainnya juga sesekali keluar untuk makan. Sekarang saya bertemu teman-teman sekelas yang tampan dan mengajak mereka makan di Taman Kacang Merah. Tentu saja mereka senang. Ada lebih dari 20 orang dari 2 asrama, dan mereka berjalan ke kebun kacang merah, lalu mereka memanggil 2 meja dan menyatukannya, cukup untuk duduk 20 orang. Di perguruan tinggi, secara umum, Anda tidak minum alkohol saat makan di kampus, paling banyak Anda hanya minum minuman. Teman sekelas tampan itu memesan banyak hidangan. Baginya, itu untuk merayakan ulang tahun. Tidak perlu berlebihan sesekali, tapi bagi Longge dan yang lainnya, mereka sangat bahagia, apalagi setelah berolahraga sepanjang sore, mereka tidak pernah lebih lapar dari sekarang. Setelah mengisi mangkuk dengan nasi dan menyendok kuahnya, kami menunggu makanannya datang. Karena baru digoreng dan banyak orang yang pergi ke kebun kacang merah untuk makan, kami harus menunggu Longge dan yang lainnya juga punya kesabaran untuk menunggu. Lebih baik minum saat mereka di sana daripada di kantin. Berapa kali sup melon musim dingin disajikan, Longge dan yang lainnya perlahan-lahan memakan selera mereka, melihat ke samping dari waktu ke waktu. Di sebelah mereka, kebanyakan ada laki-laki dan perempuan, karena di Hongdou Yuan, berkencan adalah yang terbaik. Kehidupan mahasiswa sangatlah sederhana, selama ada makanan enak di hadapan mereka, dan mereka mengobrol pelan-pelan dan berbicara pelan-pelan, indeks kebahagiaan kencan tersebut akan meningkat dan tingkat keberhasilan kencan tersebut juga akan meningkat pesat. Haha, menurutmu kenapa pacar orang lain begitu cantik?
Tanya Alay sambil tersenyum. Karena wanita ingin menyenangkan penampilannya, dan cinta adalah kosmetik terbaik. Oleh karena itu, setiap kali kamu melihat gadis cantik, biasanya dia punya pacar. Jika dia tetap terlihat cantik tanpa pacar, berarti dia akan semakin cantik setelah memilikinya, seorang pacar. Cantik, Longge berkata sambil tersenyum. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat pada kakak perempuan berkulit putih dan adik perempuan junior yang luar biasa. Sepertinya dia terangsang oleh penyakit cinta, dan teman sekelas tampan itu juga terdiam. Dia biasanya sangat banyak bicara dan ceria, tapi saat ini, dia sepertinya sedang memikirkan pacarnya yang berada jauh di luar negeri. Yang lain semua sedang berpikir pada saat itu, dan terdiam satu persatu. Suasananya sangat aneh. Untungnya, makanannya tiba saat ini, yang mencairkan suasana aneh. Karena semua orang lapar, sambil merayakan ulang tahun teman sekelas tampan itu dengan beberapa minuman, Longge dan yang lainnya segera menghabiskan hidangan pertama yang baru saja disajikan. Begitulah cara menyantap makanan. Terkadang saat hidangan ditaruh di atas meja, Anda tidak bisa menghabiskan semuanya. Namun saat hidangan dihidangkan, selalu dimakan dengan cepat. Ini mungkin karena kelangkaan lebih berharga. Longge dan yang lainnya menyaksikan piring makanan kedua muncul, dan dengan senang hati mengambilnya dan memakannya. Mereka segera membersihkan piring lainnya. Teman sekelas yang tampan itu juga senang dengan suasananya dan tidak mengatakan apa-apa bersenang-senang makan, tapi cara Longge dan yang lainnya menghabiskan seluruh piring sekaligus segera menarik perhatian pria dan wanita yang berkencan di sekitar mereka, tapi Longge dan yang lainnya tidak peduli, mereka hanya peduli tentang makan dengan bahagia. Hidangannya keluar satu demi satu, dan Longge serta yang lainnya dengan bersemangat membersihkannya. Sambil menyantap hidangan, mereka menambahkan nasi, sup, dan minuman. Nasi di Hongdou Yuan direbus, bukan dikukus, jadi rasanya lebih enak daripada di kantin. Sup di Hongdou Yuan direbus, daripada menambahkan daun bawang cincang setelah dimasak, jadi rasanya 100 kali lebih enak daripada di kantin. Hidangan di Hongdou Yuan baru digoreng, segar, panas, jauh lebih enak daripada di kantin, dan hidangan di Taman Hongdou unik dan jauh lebih lezat daripada di kantin. Baru setelah hidangan ke-15 disajikan, Longge dan yang lainnya akhirnya kenyang. Pada saat ini, masing-masing Longge dan yang lainnya telah makan 3 mangkuk nasi, minum 2 mangkuk sup, dan minum sebotol minuman. Hidangan ke-15 adalah semuanya sudah dimakan, dan setelah sepiring daging sapi mendesis ke-16 disajikan, tidak banyak orang yang nafsu makannya lagi. Ini seperti orang yang sangat lapar. Meski ingin makan banyak, padahal sebenarnya disuruh makan, dia tidak bisa makan banyak sekarang. Meski Longge dan yang lainnya ingin mengisi kembali minyak dan airnya selama seminggu atau sebulan, kembalilah, tapi mereka hanya bisa makan paling banyak. Setelah makan, mereka semua bersendawa dan terlihat sangat nyaman. Mereka mencabut gigi dengan tusuk gigi dan sangat senang. Bagaimana? Apakah kamu makan dengan baik? Tanya teman sekelas tampan itu. Enak sekali. Terima kasih, kata Alay sambil menyentuh bibirnya yang berminyak. Dia mungkin hanya bisa makan makanan seperti itu selama festival. Longge dan yang lainnya juga mengangguk puas. Makanan lezat seperti itu memang membuat mereka sangat bahagia. Karena semua orang sangat senang, ayo bersenang-senang dan pergi ke kedai makan di luar untuk minum atau minum. Saran teman sekelas yang tampan itu. Apakah kamu menyesal menghabiskan begitu banyak uang? Kata Abin. Apa yang kamu takutkan? Ini hari ulang tahunku dan kamu masih peduli dengan ini. Kata teman sekelas tampan itu dengan berani. Haha, jika itu masalahnya, maka kami akan terus mengeluarkan uangmu. Kata Longge sambil tersenyum. Haha, Tuan, kamu benar-benar bercanda. Teman sekelas tampan itu tertawa, lalu membayar tagihannya. Setelah membayar, dia membawa Longge dan yang lainnya ke jalan di sebelah Universitas G. Ada warung makan di mana-mana. Tentu saja, Longge dan yang lainnya lebih hormat daripada menuruti perintah dan berjalan bersama teman sekelas tampan itu. Dulunya jalan tersebut melintasi Universitas G, namun setelah penggabungan kampus timur dan kampus barat, para pimpinan sekolah, untuk meningkatkan gaya akademik Universitas G, mengepung sekolah dan membangun jembatan lengkung agar jalan dapat melewatinya, kampus timur dan barat. Di atas persimpangan, hal ini akan mempersulit mahasiswa untuk makan dan minum di jalan tersebut, namun apakah hal ini benar-benar dapat meningkatkan gaya akademik Universitas G? Pada saat ini, ketika lentera menyala, Longge yang kenyang dan yang lainnya, dipimpin oleh teman-teman sekelas mereka yang tampan, berjalan dengan megah menuju gerbang sekolah. Sekarang kampus telah dikepung, Longge dan yang lainnya hanya bisa berjalan melewatinya gerbang sekolah. Keluarlah, lalu belok besar untuk mencapai jalan itu. Jalan itu disebut Jalan N. Segala sesuatu untuk dimakan di N Road. Selain makanan, banyak juga warung pinggir jalan yang menjual pakaian,
Perhiasan murah, buku murah, perhiasan murah, semuanya tersedia, kamu tidak dapat memikirkannya. Dibutuhkan sekitar 8 menit berjalan kaki dari Taman Hongdou ke gerbang Universitas G. Jika Long Ge dan yang lainnya penuh, masih membutuhkan waktu lama untuk berjalan kaki. Long Ge dan yang lainnya berjalan di jalan ini seperti ini, melihat keindahan yang lewat, memandangi kakak perempuan senior yang cantik, dan mendesah melihat indahnya kehidupan universitas. Berjalan di tepi danau, Long Ge teringat membaca bahasa Inggris dengan suara keras di tepi danau. Berjalan melalui auditorium, Long Ge mengingat kelas terbuka terbesar. Ada lebih dari selusin kelas yang menghadiri kelas yang sama pada waktu yang sama. Pada awalnya, ada banyak orang kulit putih yang hadir, tetapi pada akhirnya, hanya beberapa lusin orang tersisa. Ini menunjukkan betapa bagusnya gaya akademik Universitas G. Berjalan melewati taman di gerbang sekolah, Long Ge mengenang kehidupan sebelumnya di kelas bendera nasional di Universitas G. Saat itu, mereka sering berlatih melangkah angsa, melangkah. Kemudian, berjalan ke gerbang sekolah, Long Ge dan yang lainnya meninggalkan Universitas G. Keluar dari gerbang sekolah terdapat jalan yang sangat lebar. Di sebelah jalan ini terdapat jalan raya, dengan arus kendaraan yang datang dan pergi terus-menerus. Di jalanan dijual berbagai jajanan, berbagai kartu telepon dan kartu isi ulang, ada juga kios koran yang menjual koran, dan banyak pula yang menjual segala macam. Pokoknya di pintu gerbang G University selalu banyak pedagang keliling, dan mereka tidak akan melewatkan peluang bisnis seperti itu. Beberapa orang mungkin tidak mau repot-repot mendirikan warung, namun jika mereka benar-benar mendirikan warung, akan sangat menguntungkan. Udara dipenuhi aroma tahu busuk, ubi bakar, dan jagung bakar. Singkatnya, gerbang Universitas G sangat ramai. Saat keluar dari gerbang sekolah, kamu harus berbelok besar untuk sampai ke Jalan N. Di tikungan besar itu, masih banyak lagi. Ada banyak kafe internet, banyak toko sampo, dan banyak toko perhiasan. Pokoknya, semua yang Anda pikirkan ada di sana. Banyak pasangan yang datang dan pergi di jalan. Di kampus, jatuh cinta itu populer dan tidak dilarang. Apalagi pernikahan itu sah menurut negara. Long Ge dan yang lainnya berjalan melewati tikungan besar bersama banyak orang, dan akhirnya sampai di N Road. Ketika mereka sampai di N Road, itu adalah tempat makan dan bermain. Di sebelah kanan ada deretan warung makan, dan di sebelah kiri ada deretan etalase toko yang menjual pakaian, aksesoris, buku, del. Namun etalase itu hanya tenda, yang berbisnis harus tidur di tenda pada malam hari keras. Namun kerja keras juga membuahkan hasil. Saat berbisnis di sekitar universitas, tidak peduli bisnisnya sedang booming atau tidak. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya sedang berjalan di jalan yang ramai, melihat gadis-gadis cantik di kampus membeli pakaian, dan merasa sangat bahagia. Meskipun itu bukan milik mereka, ada baiknya untuk menghargainya. Karena melihat keindahannya, Long Ge dan yang lainnya lupa membeli tiket lotre dalam perjalanan ke sini. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya sedang mencari tempat untuk minum. Teman sekelas tampan itu memilih kedai makan dengan TV layar besar, lalu memesan ikan bakar, barbecue, dan bir. Sekelompok orang duduk di warung makan dan mulai makan dan minum. Teman sekelas yang tampan itu sangat murah hati, tapi Long Ge dan yang lainnya tidak pernah mengundang orang lain ke tempat seperti ini. Alasan pertama adalah karena mereka tidak mengenal dunia sama sekali. Yang kedua adalah mereka tidak punya uang sama sekali, dan Long Ge serta mereka masih sangat muda. Warung makannya sangat ramai, atau dengan kata lain warung makan di Jalan N sangat ramai, tidak hanya mahasiswa seperti Long Ge yang makan dan minum di sini. Mahasiswa lulusan universitas terdekat sering datang ke sini untuk makan dan minum, sehingga sangat ramai, apalagi dengan beberapa bos. Untuk mendukung para mahasiswi di sekolah, mereka juga mengundang para siswi untuk datang ke sini untuk makan dan minum, jadi di sini sangat ramai. Ikan bakar dan barbecue belum disajikan, tapi birnya sudah disajikan. Long Ge dan yang lainnya mulai minum. Mahasiswa umumnya memiliki jumlah alkohol yang rata-rata. Pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berolahraga. Kedua, tubuh kurus mereka pada dasarnya tidak memiliki banyak antibodi terhadap alkohol. Umumnya Anda akan merasa pusing setelah minum 5 botol bir. Tapi Long Ge dan yang lainnya minum dengan gembira. Karena jarang sekali mereka minum di tempat seperti ini, apalagi saat ada banyak orang di dekatnya dan wanita cantik dengan pakaian minim berjalan-jalan, yang membuat Long Ge dan yang lainnya merasa sangat senang. Semua orang mengangkat gelas untuk merayakan ulang tahun teman sekelasnya yang tampan, lalu minum perlahan dan mengobrol dengan lantang, seolah tidak lagi dibebani pelajaran. Tanpa rasa khawatir yang biasa, teman sekelas tampan itu juga sangat bahagia kali ini. Sepertinya aku bisa melupakan pacarku yang jauh di luar negeri dan sakitnya penyakit cinta. Saya bisa berbagi kebahagiaan dengan semua orang. Setelah meminum sebotol wine, mata Long Ge menjadi sedikit kabur.
Ini mungkin karena dia sudah lama tidak minum. Setelah berolahraga lebih dari 3 jam di sore hari, tubuhnya sudah kelelahan, dan alkohol mempercepatnya anestesi saraf. Meskipun Bir mengatakan itu disebut roti, tapi roti ini juga bisa memabukkan. Longge memandangi beberapa wanita cantik yang berjalan-jalan dengan mata kabur, lalu dia banyak bicara. Di sini, Longge dan yang lainnya bisa ngobrol sepuasnya tanpa ada rasa khawatir. Mereka sama sekali tidak memiliki tekanan dalam hidup atau pekerjaan, mereka hanya tahu bagaimana hidup untuk kebahagiaan mereka sendiri. Setelah sebotol wine, sepiring mie goreng tiba. Mie tumis ini enak sekali, mengandung daging dan sayuran tanpa lemak, serta tidak menggunakan minyak saat menggorengnya, sehingga sangat beraroma dan lezat. Longge dan yang lainnya makan sambil makan, mie goreng yang sedikit asin membuat Longge dan yang lainnya minum bir lagi dan mengobrol dengan gembira untuk. Kita sudah bicara dan kita tahu dengan siapa kita bersaudara, itu sudah cukup. Setelah makan mie goreng sebentar, ikan bakar pun datang. Ikan bakar diproduksi secara massal, jadi bisa dimakan dengan cepat jika mau, jadi Longge dan yang lainnya bisa menikmati ikan bakar yang enak dalam waktu singkat. Ikan bakar biasanya ikan nila, kulitnya dibakar hingga bagian luarnya gosong dan bagian dalamnya empuk, ditaruh bumbu yang enak di atasnya, dan sayuran pipih ditaruh di bawahnya timun, ada Hawthornia cordata, kacang kedelai, dan lain-lain. Perpaduan ketiganya membuat ikan bakarnya semakin nikmat. Semua orang mengambil ikan bakar dengan santai dan makan dengan gembira. Ikan bakar disajikan di atas piring aluminium. Di bawah piring ada kompor persegi panjang dengan arang di dalamnya. Suara mendesis terdengar di bawah ikan bakar, dan gelembung minyak bergulung-gulung. Longge dan yang lainnya menaburkan bir setelah makan sebentar, jika tidak, bagian bawah ikan bakar akan mengering. Saat ini, semua orang sedang makan dengan gembira, mencicipi beberapa makanan di ikan bakar dari waktu ke waktu, dan merasa sangat nyaman. Setelah makan sebentar, banyak barbeque datang yang paling lama ditunggu-tunggu memang memakan waktu lama, tapi makanan yang paling lama ditunggu-tunggu itu layak untuk disantap. Longge dan yang lainnya mengambil barbeque yang masih panas dan mulai makan dengan gembira, minum bir sambil makan. Saat ini, semua orang mengobrol tentang kehidupan kampus, belajar, keindahan, permainan, ketidakpuasan terhadap masyarakat, dan segala hal lain yang dapat mereka pikirkan. Bulan terbit ke langit, sangat terang, dan waktu berlalu menit demi detik. Tidak ada bintang di langit Jiacheng, karena bintang sudah lama tertutup oleh atmosfer kotor, hanya bulan yang terlihat, bahkan bulan pun menunjukkan keindahan yang kabur, namun senang bisa melihatnya. Namun, ada juga tempat di mana Anda dapat melihat bintang di Jiacheng, yaitu Gunung Qi. Suatu ketika, pada malam ketika hujan meteor muncul, banyak Longge dan teman-teman sekelasnya pergi ke Gunung Qi untuk menyaksikan hujan meteor, dan lalu melontarkan keinginan-keinginan kecil. Namun sebagian besar keinginan itu tak pernah terkabul. Jam demi jam, minuman demi minuman, minuman demi minuman, minuman demi minuman, minuman demi minuman, untuk teman sekelas yang ganteng, meski konsumsi seperti ini agak boros, tetap saja itu dalam lingkup yang dia bisa, beruang, karena dia hanya berulang tahun 1 kali dalam setahun, jadi bagaimana dia bisa tidak bahagia. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa yang muntah lebih dulu, jadi teman sekelas tampan itu berkata sudah waktunya untuk berhenti. Saat ini, sudah tidak banyak orang yang bangun lagi. Setelah teman sekelas tampan itu membayar tagihan, sekelompok orang keluar dari warung makan dengan megah. Saat ini, postur berjalan mereka agak kabur. Teman sekelas tampan itu meminta semua orang untuk mengambil beberapa botol wine, mengatakan bahwa itu untuk pertahanan diri, karena pada malam hari di Enroth, beberapa orang jahat di masyarakat sering muncul, dan mereka akan merampok mahasiswa. Jadi, Longge dan yang lainnya masing-masing mengambil 2 botol anggur kosong dan pergi. Pemilik warung makan juga tidak peduli, mereka sudah meninggalkan warung makan, jadi kalaupun terjadi sesuatu, mereka tidak akan peduli. Longge dan yang lainnya tidak lagi kembali melalui jalan semula. Katanya jalan pintas, tapi nyatanya hanya memanjat tembok. Untuk meningkatkan suasana akademik kampus G, Jalan N dipagari. Namun, setelah tembok di kedua sisi Jalan N, ada Universitas G. Asal memanjat tembok, Anda bisa masuk ke kampus G. Longge dan gedung asramanya ada di sana. Longge dan yang lainnya memanjat tembok dalam keadaan mabuk, lalu masuk ke Universitas G. Namun, mereka menemukan bahwa mereka berbelok ke arah yang salah dan berakhir di sisi lain perpustakaan. Hahaha, teman sekelas yang tampan, Longge dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum, dan senyuman mereka juga mabuk. Sekarang kita sudah memanjat ke sini, ayo kembali melalui sisi ini. Akan sangat melelahkan untuk memanjat tembok 2 kali. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, di malam seperti ini, ayo kita juga berperan sebagai penjaga keamanan sekolah untuk memeriksa situasi keamanan sekolah dan melihat apakah ada yang melakukan hal kotor seperti itu.
Hahaha. Long Ge dan yang lainnya juga tertawa. Universitas G memiliki kebiasaan seperti itu. Umumnya, mahasiswa yang tidak mampu membeli rumah suka menghabiskan waktu di luar ruangan, dan malam bulan yang berkabut seperti itu paling cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Namun, teman sekelas yang tampan itu mengusulkan untuk melakukan sabotase, dan Long Ge dan yang lainnya mabuk. Jadi, Long Ge dan yang lainnya mengambil tindakan. Di depan perpustakaan Universitas G terdapat halaman rumput yang luas, dan di halaman tersebut terdapat tanaman holis yang tertata rapi seperti jamur. Mahasiswa juga manusia, dan mereka juga suka bersenang-senang. Namun, sulit bagi teman sekelas tampan itu untuk menerima kenyataan bahwa karena pacarnya berada di luar negeri, ia harus menderita sakit cinta setiap malam. Long Ge dan yang lainnya sedang berkeliaran di halaman, dan ketika mereka mendengar suara apapun, mereka akan melemparkan botol anggur kosong ke depan holi berbentuk jamur. Long Ge dan yang lainnya tidak menargetkan siapapun, mereka hanya mencoba menakut-nakuti mereka pria dan wanita kampus yang tidak bermoral. Jadi, para pria dan wanita yang ketakutan segera bangkit dari bawah holi. Para pria buru-buru menarik celana mereka, dan para wanita buru-buru meletakkan rok mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, Long Ge dan yang lainnya samar-samar bisa melihat daging putihnya. Melihat sepasang mahasiswa dan mahasiswi melarikan diri dengan panik, Long Ge dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa kehidupan kampus bisa begitu indah. Ketika Long Ge dan yang lainnya bangun keesokan paginya, mereka tidak tahu kapan mereka kembali. Mereka hanya ingat bahwa mereka mandi lalu pergi tidur. Dalam mimpinya, Long Ge sepertinya mengalami mimpi yang aneh. Dia bermimpi bahwa dia berubah menjadi dewa perang dan bertarung dengan banyak malaikat bersayap putih. Di dalam mimpi, saya bermimpi tiba di sebuah pusat bisnis yang sangat aneh, lalu meminta kunci kamar 505, lalu berjalan naik turun tangga sempit menuju kamar 505. Ada banyak boneka di ruangan itu, dan Long Ge mendapati dirinya berubah menjadi salah satu boneka, menunggu orang berikutnya datang ke kamar 505. Itu memang mimpi yang mengejutkan, dan hanya karena keterkejutannya, Long Ge mengingatnya. Kemudian Long Ge berkeringat dingin dan terbangun. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun, Long Ge berencana untuk menulis cerita ini ke dalam buletin dan kemudian memberikannya kepada tim pers untuk menerima biaya bulanan sebesar 30 yuan. Long Ge adalah anggota tim pers Universitas G, namun artikelnya jarang dimuat di surat kabar sekolah karena artikel yang ditulisnya sangat aneh atau biasa-biasa saja dan tidak memenuhi standar surat kabar Universitas G. Oleh karena itu, Long Ge lagu hanya dapat dicampur dengan royalti dasar. Biaya naskahnya adalah untuk mengirimkan 4 artikel setiap bulan, dan kemudian Anda bisa mendapatkan 30 yuan. Meskipun 30 yuan sangat kecil, itu cukup untuk biaya hidup Long Ge selama beberapa hari. Sudah tanggal 29 Juni dan Long Ge sudah mengirimkan 3 naskah, dan yang terakhir belum diserahkan, jadi Long Ge harus segera mengirimkannya. Jika Anda mengirimkan lebih sedikit, Anda tidak akan mendapatkan biaya naskah, tetapi jika Anda kirimkan, Anda akan mendapatkan biaya naskah. Long Ge buru-buru bangun. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Penatuasi sudah bangun dan sedang memeriksa hasil lotre tadi malam secara online. "Bos, apakah kamu tertabrak?" Long Ge bertanya sambil mengenakan pakaiannya. "Pukul." Penatua dia tertawa. "Kamu memukul." Long Ge sangat terkejut. "Ya, saya memenangkan 3 nomor." Penatua dia tertawa. "Bukankah itu 1 sen?" Long Ge mencibir. "Jika kamu tidak mendapat 1 sen pun, maka kamu telah memenangkan 3. Penatua dia tertawa. "Apakah kamu membelinya kemarin?" "Aku tidak membelinya, hanya minum dan lupakan saja," kata Long Ge. "Oh, coba saya lihat berapa banyak dari Anda yang menang," tanya Penatuasi. "Nomornya ada di sakuku, lihat." Long Ge memakai celananya. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya. Di kertas itu tertulis nomor yang Long Ge pikirkan kemarin. Penatua dia mengambilnya dan tiba-tiba terkejut. Kemudian dia melihat ke komputer sebentar. Lalu dia bertanya pada Long Ge dengan serius, "Kamu benar-benar tidak membelinya?" "Aku benar-benar tidak membelinya." "Ada apa?" Long Ge bertanya dengan kaget. "Kamu telah menderita kerugian besar," kata Penatuasi. "Kerugian besar?" Long Ge punya firasat buruk. "Datang dan lihat sendiri," kata Penatua dia. Long Ge berjalan ke komputer dengan perasaan cemas, lalu membandingkan angka-angka di selembar kertasnya, dan segera menemukan bahwa dia telah memenangkan 5. "Saya menang 5.300 yuan. Anda bahkan tidak membeli satu pun. Anda menderita kerugian besar." Penatuasi berteriak berlebihan. "Ya, kerugian besar, kalau tidak aku bisa membeli 10 Raja Es yang mengejutkan." Long Ge juga berkata dengan menyesal. "Tapi penyesalan adalah penyesalan, tidak ada yang bisa dilakukan jika tidak membelinya. Ingatlah untuk membelinya di masa depan. Jika kamu tidak membelinya, kamu akan menderita kerugian besar. Ingat,
Aku pasti akan membelinya di masa depan. Long Ge mengangguk dan berkata. Tapi begitu kamu membelinya, kamu tidak akan menang. Kata Ah Seng di sebelahnya. Ah Seng juga teman sekamar Long Ge dan anggota komite belajar di kelas mereka. Haha, kamu benar-benar mulut gagak. Long Ge tertawa. Haha, hasil pemrogramannya keluar hari ini, dan aku tidak tahu berapa banyak orang di kelas kita yang lulus. Kamu adalah anggota komite belajar. Pergi dan lihat sendiri. Oke, aku akan pergi setelah sarapan. Kembalilah dan beritahu kamu siapa yang belum lewat. Kuharap itu bukan kamu. Berhenti bicara, hati-hati dengan mulut gagak. Oke, aku akan sarapan, kata Ah Seng, lalu keluar dari asrama. Aku akan menulis naskahnya dulu, lalu pergi sarapan setelah menyelesaikannya. Kata Long Ge, lalu duduk di tempat tidur. Sambil menghadap meja, aku mulai menulis tentang mimpi semalam. Setelah menulis selama setengah jam, artikel sampah berisi sekitar 1000 kata diterbitkan. Tapi Long Ge menganggapnya sangat bagus. Bagaimanapun, artikel ini menggunakan banyak retorika yang bagus. Tidak terasa jelek sama sekali. Setelah selesai menulis, Long Ge membacanya lagi dengan puas, lalu pergi mencucinya, dia keluar dari asrama. Udara di kampus Universitas G segar di pagi hari. Lagi pula, banyak pepohonan di kampus. Namun, di pagi musim panas seperti itu, panas sepertinya tak terelakkan. Long Ge merasa kepanasan saat berjalan menuju ruang makan. Sesampainya di kantin, Long Ge membuat semangkuk mie. Bubuk ini sangat sederhana, cukup rebus mie dan taruh sedikit daging cincang di atasnya, dan Anda akan mendapatkan semangkuk mie, hanya 1 yuan. Selama harganya terjangkau, Long Ge akan puas. Pokoknya supnya gratis, jadi kamu bisa minum sepuasnya. Sambil menyantap sarapan, ia mengagumi wanita cantik yang bangun untuk sarapan di ruang makan. Meskipun wanita cantik di universitas tidak memakai riasan tebal, mereka masih muda. Karena mereka masih muda, kulit mereka kenyal dan cantik. Melihat keindahan alami ini, Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, seolah-olah dia juga punya beberapa di antaranya. Saat ini, beberapa berita sedang ditayangkan di layar lebar di ruang makan, namun beberapa siswa laki-laki sudah berkumpul di depan TV layar lebar tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di depan layar? Long Ge sedikit terkejut. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Hari ini adalah final bola basket negara M. Seru sekali. Oh, aku hampir lupa, aku juga harus menonton finalnya. Kata Long Ge, lalu memanfaatkan kurangnya orang untuk tampil di depan layar TV besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak laki-laki yang berkumpul di depan layar lebar, bahkan di antara mereka ada beberapa perempuan yang menemani pacarnya menonton pertandingan. Terlihat bahwa di kampus, indeks kebahagiaan kehidupan kampus adalah masih relatif tinggi. Tidak ada tekanan dalam hidup. Ada pertandingan sepak bola untuk ditonton dan perempuan untuk diajak bicara. Pada jam 9 pagi, final bola basket M resmi dimulai. Long Ge juga mengikuti teman-teman sekelasnya di ruang makan untuk menontonnya dengan cermat. Adapun penyerahan Long Ge sudah lupa. Permainan dimulai. Dengan permainan bola basket yang sengit, Long Ge bersorak keras dan berbicara keras dengan teman-teman sekelasnya di ruang makan, seolah-olah dia sedang bermain basket. Adapun gagal lulus tes pemrograman, Long Ge tidak peduli saat ini. Siaran langsung bola basket berlangsung lebih dari 2 jam dan tidak berakhir hingga waktu makan siang. Hanya ketika sorakan atau desahan keras terdengar, Long Ge menyadari bahwa dia sedikit lapar, dan sudah waktunya makan siang. Ups, aku lupa kalau aku tidak menyerahkan naskahnya. Long Ge akhirnya menyadarinya saat ini, tapi dia tidak peduli tentang rasa lapar sekarang. Makan dulu, kirimkan setelah kamu selesai makan. Long Ge memesan sepotong ikan tangjiao, sepotong sayuran hijau, lalu memesan makanan 5 sen dan mulai makan. Kali ini, Long Ge makan dengan tergesa-gesa. Dia menyelesaikan makannya dalam 5 menit. Saat ini, Long Ge hendak menyerahkan naskahnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa perutnya tiba-tiba sakit. Ups, mungkin aku diare setelah minum bir tadi malam. Long Ge berkata dengan depresi, minum bir itu seperti ini meminumnya pada hari pertama, dijamin diare dalam 2 hari. Ayo kembali ke asrama dulu. Sakit perut sudah teratasi. Long Ge berpikir dalam hati bahwa diare bukanlah masalah sepele. Namun, saat Long Ge buru-buru meninggalkan ruang makan, Long Ge tiba-tiba berpikir bahwa tempat penyerahan naskah ada di gedung pengajaran ketiga. Jika dia kembali ke asrama dan pergi ke gedung pengajaran ketiga, mungkin sudah terlambat. Oleh karena itu, Long Ge segera mengubah strategi, langsung dari ruang makan ketiga gedung pengajaran. 5 menit kemudian, Long Ge merasa nyaman di kamar mandi di 3 gedung pengajaran. Namun, setelah merasa nyaman, Long Ge menemukan masalah yang sangat serius. Masalahnya adalah Long Ge tidak membawa tisu toilet.
Longge berkeringat dingin. Kemudian Longge buru-buru menyentuh sakunya, dan kemudian dia menemukan ada kertas di dalam sakunya. Longge dengan senang hati mengeluarkan selembar kertas dan terkejut menemukan bahwa itu adalah naskah yang ditulisnya pagi ini. Kemudian, Longge dihadapkan pada sebuah perjuangan. Haruskah dia menggunakan kertas naskah ini untuk menyelesaikan kesenangan sementara, atau haruskah dia menggunakan kertas naskah ini untuk menyerahkannya? Setelah diserahkan, Longge akan menghadapi hal-hal yang sangat menjijikkan. Tapi, bisakah saya tidak menyerahkan naskah ini? Jika Anda tidak membayar, royalti Longge untuk bulan ini akan hilang. Anda harus tahu bahwa royalti bulanan adalah 30 yuan. 30 yuan tidaklah banyak. Tapi itu cukup untuk biaya hidup Longge selama 5 hari. Jika Longge menggunakan kertas naskah ini untuk solusi cepat, 30 yuan akan habis saat itu. Namun jika tidak menggunakan kertas naskah ini, Longge akan merasa mual ketika memikirkan apa yang terjadi hari ini. Longge tidak akan melakukan hal menjijikkan seperti itu. Saat Longge sedang berjuang, sebuah cerita tiba-tiba muncul di benak Longge suatu hari, seorang teman sekelas yang cantik pergi ke toilet, dan dia cemas karena tidak ada tisu toilet. Tiba-tiba, gulungan tisu toilet diserahkan dari toilet pria di sebelah saya. Si cantik panik dan kemudian bertanya dengan kaget, siapa itu? Orang lain terdiam lama, lalu menjawab Lei Feng. Saat ini, Longge berharap Lei Feng muncul. Tetapi, kawan baik seperti Lei Feng jarang ditemukan, dan Longge juga tidak cantik. Tidak ada yang peduli dengan Longge, apalagi toiletnya ditutup. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi di zaman kuno, jadi Longge hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Longge memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Caranya adalah dengan menggunakan kertas naskah terlebih dahulu, lalu kembali ke asrama untuk menulis. Setelah menggunakannya, Longge percaya bahwa dengan kecepatan menulisnya, dia seharusnya bisa menyelesaikannya tepat waktu untuk diserahkan. So Longge menggunakan kertas naskah. Setelah meninggalkan 3 gedung pengajaran, sinar matahari siang menyinari Longge tiba-tiba merasakan betapa indahnya dunia di sekitarnya. Namun, Longge tahu bahwa dia harus segera kembali ke asrama dan menulis ulang naskahnya dan menyerahkannya. Tepat ketika Longge hendak kembali ke asramanya, Longge melihat pemimpin korps pers mereka, seorang kakak perempuan. Ketika Longge melihatnya, dia juga melihat Longge. Hei Longge, kamu datang lebih awal hari ini, apakah kamu harus menyerahkan naskahmu? Kata kakak perempuan sambil tersenyum. Siang hari ini adalah waktu penyerahan naskah, dan biasanya dia akan muncul di depan 3 gedung pengajaran. Ya, aku di sini untuk menyerahkan naskahnya, tapi ada yang tidak beres. Apa masalahnya? Senyuman muncul di wajah kakak perempuan itu. Longge pasti tidak bisa mengungkapkan pertanyaan itu. Haha, kurasa kamu tidak menulisnya, kan? Kemarilah untuk membodohiku. Ini, Longge tersendat dan tidak bisa berkata-kata. Apakah Longge berani mengatakannya? Jika dia berani mengatakannya, itu pasti akan menjadi hal yang lebih menjijikkan. Kali ini, anggota tim pers lainnya datang. Beben Fei, datang ke sini untuk menyerahkan naskahmu. Tanya kakak perempuan itu. Ya, Beben Fei menyerahkan kertas naskah itu dengan anggun. Kakak perempuan senior dengan senang hati mengambilnya, lalu menggoda Longge dan berkata, Longge, pernahkah kamu melihatnya? Beben Fei selalu mengirimkan naskah tepat waktu, tapi bagaimana denganmu? Kamu selalu menunda-nunda. Jika kamu tidak mengirimkan naskahnya hari ini, maka biaya naskah bulan ini tidak akan ada lagi yang tersisa. Kakak senior, beri waktu, aku berjanji akan menyerahkannya hari ini. Berapa banyak waktu yang akan kuberikan padamu? Tanya kakak perempuan itu. Beri aku waktu 1 jam, dan aku akan menyerahkan naskah itu kepadamu dalam 1 jam. Oke, melihat kamu berasal dari daerah miskin, 30 yuan itu banyak untukmu. Ayo lakukan ini. Berikan aku naskahnya dalam 1 jam. Aku akan menunggumu di ruang belajar di sebelahmu. Terima kasih, kakak perempuan. Longge mengangguk penuh terima kasih, lalu berlari kembali ke asrama. Melihat punggung Longge, mata Beben Fei menunjukkan ekspresi menggoda. Saat itu tengah hari, banyak orang yang datang dan pergi ke kampus, termasuk banyak wanita cantik yang berlari, langsung menarik perhatian mereka, termasuk banyak orang yang mengenal Longge. Longge melihat kecantikan yang ditemuinya di kelas bendera nasional. Kecantikan itu sangat sederhana. Longge melihat kecantikan yang ditemuinya di kompetisi etiket. Kecantikan itu sangat anggun, si cantik sangat pendiam. Longge melihat wanita cantik yang ditemuinya saat berlari. Wanita cantik itu sangat sehat. Namun, saat ini, Longge tidak punya waktu untuk menyapa mereka halo wanita cantik ini karena Longge sangat pemalu. Di mata para wanita cantik yang terkejut, Longge dengan cepat berlari kembali ke asrama, mengabaikan penampilan wanita cantik ini. Tapi saat ini, Longge tiba-tiba memikirkan hal lain,
dan hal itu tentang daerah yang dilanda kemiskinan. Suatu hari, seorang senior menelepon Longge dan menyerahkannya untuk mengumpulkan perbekalan bantuan. Longge menganggap itu aneh, jadi dia bertanya balik. Senior, kamu memintaku untuk mendapatkan bantuan. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Longge bertanya. Meskipun Longge berasal dari daerah miskin, dia tidak bergantung pada orang untuk mendapatkan bantuan keuangan dia. Sungguh sebuah penghinaan. Departemen kami memiliki beberapa tempat untuk siswa miskin. Saya melihat Anda berasal dari daerah miskin, jadi saya melamar Anda. Anda tidak keberatan, kan? Kata senior itu dengan canggung. Aku tidak keberatan. Longge mendengar seniornya mengatakan ini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk tidak memberinya wajah. Oke, sekarang pergilah ke lorong di lantai pertama asrama putri untuk mengumpulkan perbekalan bantuan. Kamu cukup menyebutkan namamu di sana. Oke, Longge mengangguk, lalu setuju. Bagaimanapun, Longge berpikir, jika kamu punya sesuatu untuk pekerja kantoran, ambillah saja. So Longge sampai di lorong di lantai pertama asrama putri, di mana ada seorang senior berkacamata. Setelah Longge melaporkan namanya, senior itu menunjuk ke tumpukan pakaian seperti sampah di sebelahnya dan berkata, pilih saja satu. Setelah mengatakan itu, senior memeriksa daftar di daftar, dan tugas selesai. Longge melihat tumpukan pakaian seperti sampah dan mengerutkan kening, tapi karena pihak lain mengatakan demikian, Longge pergi untuk memilih. Longge menemukan bahwa pakaian ini sangat norak dan sangat pendek. Longge melihat sekeliling dan menebak bahwa ini adalah barang bantuan dari daerah pesisir untuk mendukung daerah miskin bahwa pakaian ini sudah sangat tua. Tidak pas dan sangat pendek. Longge memilih, dan akhirnya memilih mantel kaki. Longge menemukan bahwa resleting mantel ini rusak. Longge tidak keberatan, karena mantel Longge biasanya tidak menutup rusak. Ada juga celah, tapi Longge tidak keberatan, karena barang Longge pakaian biasanya dikenakan di ikat pinggang. Longge menemukan bahwa jaket itu hanya mencapai pinggangnya ketika dipakai. Longge berpikir bahwa dia harus memakainya sebagai jaket gunting bekas. Bahkan setelah dipotong, masih bisa dipakai. Longge menemukan ada noda darah di dalam jaketnya. Longge berpikir sejenak, lalu berkata pada dirinya sendiri masih bisa dipakai setelah dicuci. Jadi Longge mengambil mantel itu, membantu senior mencoret nama, membantu senior di departemen menggunakan kuota, dan memberikan kenyamanan kepada mereka yang mengirim pasokan bantuan. Longge sebenarnya memikirkan banyak hal sambil berlari. Setelah memikirkan banyak hal, Longge juga kembali ke asrama. Begitu dia kembali ke asrama, Longge menemukan bahwa beberapa teman sekamar sedang menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Longge sangat sibuk saat itu dan mengabaikan mereka. Dia duduk di meja dan mulai menulis naskah dengan serius lagi. Longge menulis dengan serius dan cepat, sama sekali tidak menyadari situasi di sebelahnya. Asrama sangat sepi, dan aku hanya bisa mendengar suara tulisan Longge. Setelah Longge menulis selama 10 menit, dia merasakan ada yang tidak beres, karena Longge tahu bahwa asrama biasanya sangat ramai dan jarang sepi, jadi Longge berhenti menulis dan melihat sekeliling. Saat ini, teman sekamarnya juga melihat ke arah Longge. Ada apa dengan kalian? Apakah kalian diam saja? Guru, saya tahu hasil pemrogramannya, kata anggota komite belajar Ah Seng. Longge tiba-tiba mendapat firasat buruk, lalu buru-buru bertanya apakah aku sudah lulus. Ada 4 orang di kelas kita, tapi kamu adalah salah satunya. Ah Seng berkata jujur, Ah Seng adalah orang yang jujur. Longge tiba-tiba merasa langit gelap dan bumi gelap. Saya gagal dalam pemrograman. Tidak mungkin. Nilai ujian saya melebihi 65 poin. Longge berkata dengan terkejut. Ya, ada 4 orang, tapi kamu salah satunya. Longge terdiam. Dia tahu bahwa Ah Seng tidak akan pernah berbohong. Saya sebenarnya gagal dalam ujian. Berapa poin yang saya dapatkan? Longge bertanya. 58 poin. Longge berhenti bicara, dia sudah mengerti. Akan ada ujian susulan semester depan, baca saja lebih banyak buku. Kata Ah Seng pada Longge. Oke, aku pasti akan bekerja keras semester depan. Oke, ayo, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Aku mendapat 82 poin dalam ujian. Kata Ah Seng. Terima kasih, Ah Seng. Longge mengangguk dan berkata. Setelah menghilangkan suasana hatinya yang kesal, Longge mulai menulis naskahnya lagi, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya apapun yang terjadi. 30 menit kemudian, Longge masih belum bisa menulis, tetapi waktunya telah tiba. Longge tidak punya pilihan selain menyerahkan naskah yang setengah tertulis. Ketika naskah itu ada di tangan kakak perempuannya bertanya kepada Longge dengan heran mengapa naskah ini hanya ditulis setengahnya.
Di manakah keindahan dalam hidup? Di mana semuanya mulus? Jadi, naskahnya hanya setengahnya. Kata Longge, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Kakak perempuan. Saat ini, Longge tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan royalti atau tidak, dan berada dalam suasana hati yang sangat tertekan. Longge tidak tahu bagaimana dia menghabiskan sore harinya. Longge terbaring di tempat tidur, bingung dan bingung. Gagal dalam ujian merupakan pukulan besar baginya, lagi pula dia masih kuliah sampai sekarang. Dia hanya gagal dalam mata pelajaran ini. Setelah tidur sepanjang sore dan tidur sampai malam, Longge tidak bangun, tapi saat dia bangun, Longge bersorak. Aku baru saja gagal dalam satu mata pelajaran. Apa masalahnya? Selama aku bekerja keras, aku pasti bisa menebusnya, dan aku pasti akan lulus ujian lain kali. Longge berpikir dalam benaknya. Lalu saya bangun dan pergi ke ruang belajar setelah makan. Dalam beberapa hari berikutnya, saya mengambil beberapa kursus lagi karena Longge sangat serius dalam mengulas. Tidak ada lagi keceriaan, jadi Longge lulus dengan nilai tinggi. Hidup memang seperti ini, mungkin banyak ketidakadilan, mungkin banyak kemunduran. Namun setiap kemunduran adalah pengalaman yang langka. Mungkin kemunduran itu akan membuat hatimu lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk ujian. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan gagal, Anda harus mengulanginya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kehidupan universitas bukan untuk satu orang. Hal ini untuk memberikan ruang yang lebih baik bagi seseorang dan tempat bagi seseorang untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Kalau tidak, mengapa universitas menginvestasikan ratusan juta, hanya untuk berharap generasi muda bisa lebih maju? Longge menerima semua ini dengan tenang, lulus ujian, dan tiba waktunya liburan musim panas. Ini liburan musim panas. Longge menghela nafas di asrama. Ya, ini liburan musim panas. Kamu bisa pulang dan makan makanan enak. Bos, kamu tidak ingin kembali dengan membawa makanan. Kata Alay sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk menurunkan berat badan jika saya tidak makan? Kata Penatuasi. Hahaha, seluruh asrama tertawa. Dalam beberapa hari berikutnya, Penatuasi dan yang lainnya semua pulang, tetapi Longge ingin bermain di Taman Naning sendirian. Tanggal 12 Juli cerah. Di pagi hari, Longge mengendarai sepedanya menuju Taman Nanhu. Senang sekali bisa mengendarai sepeda sendirian. Dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk pergi dari Universitas G ke Taman Nanhu. Ini masih berjalan cepat, tapi Longge tidak peduli dengan waktu, sangat peduli dengan waktu. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, Longge tiba di Taman Nanhu. Longge secara acak membeli 2 roti kukus dan 1 susu kedelai dari warung pinggir jalan untuk makan siang. Kemudian, dia mengunci sepedanya dan menggunakan 3 kunci. Di Kanada, pencuri sangat gila. Sekalipun itu sepeda termurah, Anda harus berhati-hati agar tidak dicuri. Namun, beberapa pencuri juga sangat baik kunci sepedanya, lalu tinggalkan catatan yang bertuliskan sinis biarkan kamu mencurinya. Setelah menunggu setengah jam, dia kembali dan melihat ada 2 kunci lagi di sepedanya. Di samping kedua kunci itu, ada catatan bertuliskan biarkan kamu naik. Memikirkan hal ini, Longge sudah mengunci sepedanya dan berjalan ke Taman Nanhu. Ada banyak fasilitas hiburan di Taman Nanhu, seperti roller coaster, kapal bajak laut, rumah hantu, del. Ini semua sangat menyenangkan, tapi Longge hanya memainkannya sekali, dan sebenarnya diundang oleh sepupunya punya uang di perguruan tinggi. Ketika Longge datang ke Taman Nanhu, dia hanya ingin mendapatkan kedamaian dan ketenangan serta mengetahui kondisi taman tersebut. Jika tidak, setelah kembali dari liburan, orang-orang dari kampung halamannya akan bertanya apakah dia pernah ke Taman Nanhu, California. Akan lucu jika Longge tidak bisa menjawabnya. Longge tidak ingin disebut kutu buku, jadi dia datang. Ini adalah salah satu alasannya, dan alasan lainnya adalah Longge diam-diam ingin dia datang ke Taman Nanhu. Longge sedang berjalan sendirian di bawah naungan pepohonan di taman, memikirkan beberapa masalah dalam hidup, seperti mengapa manusia ada di dunia ini, dan mengapa saya menyebutnya masalah. Saya ketahui mengapa Anda memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Saat Longge sedang berjalan secara acak di taman, seorang gadis berusia 13 tahun juga berjalan di Taman Nanhu di bawah kepemimpinan orang tuanya. Gadis itu sangat manis, wajahnya yang putih kecil sangat halus, alisnya melengkung, senyumnya manis, matanya sangat indah. Dia mengenakan gaun putih, dan dia sering memandang orang tuanya dengan ekspresi yang lucu, mengarahkan jarinya ke pipinya dan tersenyum, berpose nakal dan imut. Orang tuanya juga tersenyum dan membantunya mengambil foto lucu. Pada saat ini, Longge tiba-tiba menyadari bahwa jantungnya berdetak sangat cepat, sangat cepat. Longge tidak tahu kenapa. Dia mengira itu karena dia tidak makan siang. Oleh karena itu, Longge menemukan bangku batu di bawah naungan pohon dan duduk untuk beristirahat sedikit lebih nyaman,
tapi Long Ge masih merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Apa yang terjadi? Kenapa jantungmu berdebar begitu kencang? Sepertinya kamu harus makan siang lagi nanti, kalau tidak kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Long Ge berpikir dalam benaknya hanya makan 2 roti kukus dan sebungkus susu kedelai, yang total harganya 1,5 yuan, jika Anda pergi makan makanan cepat saji, biayanya lebih dari 5 yuan, tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, Long Ge hanya bisa membuat keputusan ini. Namun, Long Ge tidak tahu kalau jantungnya berdebar kencang karena gadis berusia 13 tahun tidak jauh darinya. Xiao Wu, apakah kamu sudah selesai syuting? Kita akan makan siang. Baiklah, ayo makan siang. Aku merasa jantungku berdebar sangat kencang. Aku pasti lapar. Gadis kecil itu tertawa. Haha, ayo pergi. Ayah gadis kecil itu tertawa, lalu meraih tangan gadis kecil itu dan berjalan menuju pintu masuk Taman Nanhu. Gadis kecil ini adalah Huo Wu, dan Huo Wu disegel di dalam tubuh seorang gadis kecil. Pada saat ini, Long Ge melihat sambil berpikir ke arah Huo Wu, tetapi dia tidak melihat apapun, karena Huo Wu dan orang tuanya telah melewati pintu masuk Taman Nanhu untuk makan siang. Setelah kembali ke Universitas G, Long Ge kembali ke kampung halamannya dengan bus ekspres dengan ransel di punggungnya keesokan harinya. Kampung halaman Long Ge disebut Long County, sebuah daerah miskin yang sangat biasa. Meskipun ia miskin, Long Ge tidak terlalu tertarik untuk tinggal di kota kabupaten karena usaha orang tuanya membuatnya hidup cukup nyaman. Waktu di rumah sangat menyenangkan karena kamu bisa makan sebanyak yang kamu bisa. Kamu sangat hemat di sekolah, tapi kamu bisa makan dan minum sebanyak yang kamu mau di rumah. Oleh karena itu, berat badan Long Ge akan bertambah 3 kg setiap kali dia datang kembali dari liburan. Tapi setelah kembali kuliah, berat badannya akan bertambah. 3 kg lagi akan hilang. Minyak dan air di universitas terlalu sedikit. Meskipun Long County adalah daerah miskin, pembangunan daerah ini juga sangat baik. Terdapat fasilitas olahraga umum dan lapangan dansa. Yang terpenting adalah Long County adalah daerah wisata. Oleh karena itu, harga di Long County juga sangat tinggi, dan konsumsi makanan bahkan lebih tinggi daripada di Jiacheng. Namun Long Ge tidak mengeluarkan uang, karena ia masih junior yang sedang mempersiapkan tahun terakhirnya dan tidak memiliki sumber keuangan sama sekali. Selama liburan, ia hanya dapat menggunakan sejumlah uang jajan yang diberikan orang tuanya untuk membeli jajanan di jalan, tapi dia biasanya bermain di rumah. Ada banyak permainan. Anda dapat membawa komputer dari rumah ke rumah dan menggunakannya. Liburan musim panas berlalu dengan tergesa-gesa di tengah panasnya cuaca, dan sekolah dimulai lagi dalam sekejap mata. Ketika sekolah dimulai, Long Ge masih senior. Tidak ada kelas di tahun terakhirnya, hanya magang. Perhentian pertama adalah kota pesisir kota D tempat Long Ge dan yang lainnya melakukan magang. Online, Long Ge dan Wanyu membicarakannya. Wanyu, aku akan ke kota D untuk magang. Di kota mana kamu bekerja? Saya bekerja di kota S, dan saya pergi ke kota D untuk bekerja selama istirahat. Sangat sulit bekerja di sini. Saya sering bekerja lembur, tetapi saya mendapat upah lembur untuk kerja lembur. Memang ada upah lembur. Kalau tenaga kerja murah, semakin banyak lembur, semakin banyak keuntungan yang didapat, jadi. Kota-kota pesisir suka bekerja lembur, namun di masa lalu mereka lebih menyukai tukang pipa berteknologi rendah seperti Siang Wanyu. Kini kota-kota tersebut cenderung menarik pekerja pemeliharaan berteknologi tinggi karena mereka kini beralih ke mekanisasi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu denganmu saat aku pergi ke D-City. Kami bekerja sangat keras. Kami harus bekerja setiap hari, dan kami harus bekerja lembur setiap hari. Sungguh menakjubkan saya bisa mengobrol dengan Anda secara online saat makan siang. Setelah mengobrol selama 10 menit lagi, saya harus pergi bekerja lagi. Wanyu. Kalau begitu, apakah kamu sudah cukup makan? Sudah makan, kata Wanyu. Apa yang kamu makan? Itu semua adalah kotak makan siang yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dapat menghemat waktu kita untuk makan. Oh, aku akan pergi ke kota D untuk magang bulan depan, dan bulan depan aku akan pergi ke kota S untuk magang. Kalau begitu aku akan pergi menemuimu. Yah, datang dan temui aku jika kamu punya kesempatan. Aku tidak tahu persis berapa tinggiku. Haha. Kalau ada kesempatan, jangan bilang aku pergi ke kota S. Kamu bilang kamu kembali ke kota D. Tidak, aku akan menemuimu jika kita punya kesempatan. Pasti. Kemudian Long Ge dan kelasnya naik bus menuju tempat magang bersama. Satu kelas dibagi menjadi 2 angkatan, angkatan pertama berangkat ke kota S, dan angkatan kedua berangkat ke kota D. Dibutuhkan 13 jam perjalanan dari Jiacheng ke kota D. Di dalam bus, Long Ge dan yang lainnya terkadang melihat pemandangan di pinggir jalan, dan terkadang mereka merasa pusing hanya dengan melihatnya.
Lalu menjijikkan sampai ke tujuan. Pikiran Long Ge grogi. Dia mengagumi orang-orang yang terus berlari di jalan raya. Dia bertanya-tanya mengapa orang-orang itu bisa menahan rasa pusing saat mengemudi seperti ini setiap hari melakukan satu hal sendirian. Anda mungkin tidak terbiasa pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun saya menjadi terbiasa. Setelah tiba di kota D, Long Ge dan yang lainnya pindah ke asrama karyawan. Asrama karyawan mirip dengan yang ada di universitas, hanya saja lebih sederhana. Jika Anda bekerja di luar, Anda harus tinggal di asrama seperti itu. Jika Anda ingin hidup lebih baik, ya, Anda harus naik dari bawah dan menjadi pekerja kantoran. Jika Anda selalu menjadi pekerja kantoran, Anda harus tinggal di tempat seperti ini, tempat yang sama sebagai seorang pelajar. Upah lebih tinggi di daerah pesisir, namun membeli rumah di sini merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Oleh karena itu, umumnya masyarakat yang bekerja akan menabung, dan bila sudah mempunyai cukup uang, mereka akan kembali ke kampung halaman dan memulai usaha sendiri dan rumah membuat hidup lebih nyaman, tidak seperti di kawasan pesisir di mana Anda bekerja keras sepanjang hari dengan cepat. Setelah meletakkan barang bawaannya, ketua tim memberikan ceramah. Sore harinya, Long Ge dan yang lainnya bebas bergerak. Senang rasanya berlatih di siang hari dan melihat pemandangan kota pesisir di malam hari. Di malam hari, Long Ge berkeliaran di jalanan kota D bersama teman-teman sekelasnya. Makan malamnya enak sekali, kata Alai sambil tersenyum. Ya, merupakan suatu kemewahan bagi kami untuk datang ke tempat magang. Kami makan tumis-tumis masing-masing seharga 5 yuan dan kami sangat kenyang. Makanan tumis di sini sangat enak. Paling enak untuk menyajikan makanan. Saya makan 3 mangkuk nasi. Long Ge memuji, nasi goreng dan nasi berkali-kali lebih enak daripada di kantin, rasanya sangat nyaman. Iya, setiap kali makan kami makan seperti ini. Pantas saja kehidupan kami di masa depan tidak akan baik. Orang bilang konsumsi di kota pesisir tinggi, tapi itu belum tentu benar. Setelah kami lulus, kami bisa mendapat 4.000 yuan di sini setiap bulan dan makan 5 yuan setiap hari. Biayanya hanya 300 yuan sebulan, itu sangat murah. Kata Aseng sambil tersenyum. Ya, tapi perumahan di sini sangat mahal. Konon 1 meter persegi sudah 20.000 yuan. Jika kita tidak makan atau minum selama lebih dari 20 tahun, akan terlalu sulit untuk membeli rumah di sini. Dia berkata. Lebih dari 20 tahun kemudian, mungkin anak-anak kita sudah kuliah saat itu, dan kita tidak akan punya rumah sampai saat itu. Itu akan terlalu sulit. Alai dan yang lainnya pun menghela nafas haru dan terdiam sesaat. Awalnya ide mereka sangat sederhana, asalkan mereka punya makanan, pakaian, dan kehangatan yang bagus akan menjadi kesulitan terbesar, apalagi saat ini, ibu mertua akan memutuskan apakah putri Anda akan menikah dengan Anda berdasarkan apakah Anda memiliki rumah. Oleh karena itu, situasi ini memaksa Long Ge dan yang lainnya untuk bekerja keras dan membeli rumah di luar, berapa tahun kerja keras yang dibutuhkan. Banyak sekali gedung-gedung bertingkat di kota D. Pada malam hari, tidak semua gedung menyala. Menurut statistik dari seorang sopir taksi, yang membeli rumah di kota besar biasanya adalah para bos real estate. Terus menaikkan harga real estate dan terus menghasilkan keuntungan besar, yang telah menurunkan taraf hidup masyarakat. Hal ini semakin sulit, tetapi para pengembang real estate ini semakin kaya dan kaya, kemudian mereka membeli tanah lagi dan membangun gedung-gedung tinggi, membentuk lingkaran setan, membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang miskin bekerja keras. Sepanjang hidup mereka, beli rumah dan orang kaya akan mendapat untung besar dengan menaikkan harga rumah hanya dengan lambaian tangan. Ada banyak hiburan di kota-kota besar, tapi apa yang menjadi milik masyarakat nyata? Uang dan kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Long Ge dan yang lainnya berjalan-jalan di kota D, terus-menerus memandangi pemandangan indah di kota, berharap suatu hari nanti mereka bisa membeli apartemen di kota dan memiliki keluarga hangat sendiri. Keesokan harinya, magang dimulai. Jam magang sama dengan jam kerja karyawan. Bangun jam 6, sarapan, dan kerja magang tepat waktu jam 7. Faktanya, magang adalah untuk Long Ge dan yang lainnya mengunjungi pabrik dari perusahaan tersebut, satu persatu bengkel, dan mengamati alur kerja setiap bengkel, untuk mempersiapkan Long Ge dan yang lainnya untuk pekerjaan mereka di masa depan. Pada awalnya, wakil menteri yang pergi ke Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima pelatihan telah dicuci otak. Dia memberitahu Long Ge bahwa mereka harus menjaga sikap rendah hati dan bijaksana selama wawancara, memberitahu Long Ge bahwa mereka memiliki banyak prinsip hidup, dan memberitahu kepada mereka bahwa ketika mereka pertama kali tiba di suatu tempat, mereka harus berbuat lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian tiba waktunya untuk mengunjungi setiap bengkel. Setelah berkunjung dan bermain, tibalah waktunya makan siang. Setelah makan siang, kami mengunjungi bengkel itu lagi pada sore harinya.
Pabriknya sangat besar dan terdapat cukup bengkel untuk dikunjungi Long Ge dan yang lainnya. Magang berlalu di hari yang tidak menyakitkan. Saat dia ada waktu luang, Long Ge juga mengobrol dengan Wanyu secara online. Wanyu, aku sudah di kota D, apakah kamu masih di kota S? Ya, kapan kamu akan datang ke kota S? Minggu depan. Minggu depan. Kebetulan aku akan pergi ke kota D minggu depan. Ah, kalau begitu aku tidak bisa melihatmu. Ya, sayang sekali, tapi bukankah kamu bilang kamu akan datang ke kota S untuk bekerja setelah lulus? Jika kamu datang ke kota S untuk bekerja, kita masih bisa bertemu segera. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan pergi ke kota S untuk bekerja setelah aku lulus. Situs web baru TXT. Setelah mengatakan itu, Long Ge menutup internet karena Wanyu harus bekerja di sore hari dan Long Ge juga harus magang. Hari-hari berlalu dengan tergesa-gesa. Seminggu kemudian, Long Ge dan yang lainnya pergi ke kota S, dan saat itu, Wanyu juga telah tiba di kota D. Long Ge pernah melakukan obrolan video dengan Wanyu. Wanyu adalah wanita lembut dengan kulit putih, wajah lembut, dan sepasang mata besar yang bisa berbicara. Dia sangat manis. Wanyu juga melakukan obrolan video dengan Long Ge, tapi mereka ada di dalamnya kenyataannya. Kami belum pernah bertemu satu sama lain seumur hidup, dan saya yakin kami tidak akan bertemu kali ini, karena kedua belah pihak berada di kota yang sama. Setelah tiba di kota S, Long Ge menemukan bahwa kota S jauh lebih besar dan lebih makmur daripada kota D. Bagaimanapun, kota S adalah kota berteknologi tinggi, sedangkan kota D hanyalah tempat pemrosesan. Setelah tiba di S-City, Long Ge dan yang lainnya pindah ke perusahaan yang lebih besar. Meskipun perusahaan itu berada di pinggiran kota S, bahkan di pinggiran kota, perusahaan itu sangat makmur. Asrama perusahaan itu sangat bagus, lebih baik dari asrama universitas tempat Long Ge dan yang lainnya tinggal. Standar hidup para karyawan di sana jelas meningkat. Bahkan kualitas makanan yang mereka makan sangat baik. Landasan apakah mungkin untuk menjadi perusahaan besar? Di perusahaan itu, Long Ge dan yang lainnya mengunjungi ruang upacara yang canggih. Long Ge dan yang lainnya kagum dengan chip canggih itu. Itu memang salah satu dari 10 perusahaan teratas di S. Pada siang hari, Long Ge dan yang lainnya pergi berkunjung dan berlatih seperti biasa, dan pada malam hari, Long Ge dan yang lainnya menjalani kehidupan mereka yang penuh warna. Di S-City, tempat yang makmur, setiap inci tanah sangat berharga, tetapi di tempat ini hanya membuang-buang uang. Pada dasarnya, Anda membutuhkan uang untuk pergi kemanapun, dan tidak mungkin bergerak tanpa uang. Long Ge dan yang lainnya mengunjungi departemen store dan menemukan bahwa pakaian di dalamnya sangat mahal. Wajar jika harga satu potong lebih dari 1.000 yuan, karena akan menjadi lebih mahal setelah menyewa toko yang murah. Banyak sekali pakaian yang dijual di kios pinggir jalan dengan harga lebih dari 10 yuan. Ya, dan yang termurah ada di kios pinggir jalan di gerbang selatan, dan kemudian menjualnya kembali ke Jiacheng, dijamin Anda akan menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa pakaian di sana dijual dengan harga pound. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya sampai pada kesimpulan bahwa industri pakaian juga menghasilkan keuntungan besar. Jadi mengapa banyak sekali toko pakaian di masyarakat adalah karena keuntungannya yang terlalu besar, dan alasan mengapa pakaian itu mahal adalah karena fasadnya, akan sulit untuk membuatnya lebih sedikit. Long Ge melanjutkan berbelanja di malam hari. Mereka melihat banyak produk berteknologi tinggi. Produk elektronik lebih berkembang. Karena merupakan tempat produksi massal, banyak sekali produk elektronik sedang naik daun, jadi harganya sangat mahal. Kuncinya bukanlah bahan produksi itu sendiri, tetapi serangkaian rantai besar yang terlibat. Situs web baru TXT. Produk yang dihasilkan pertama-tama perlu dikemas, kemudian diiklankan, kemudian diangkut, dan kemudian grosir, toko berantai, biaya toko, pajak, dan keuntungan penjualan jika dijumlahkan, harga jual sebenarnya lebih dari 10 kali lipat harga aslinya. Long Ge dan yang lainnya juga membuat mikrofon video selama magang. Biayanya hanya 2 yuan, tetapi jika dijual dan dikemas bersama, harganya akan lebih dari 30 yuan, tapi hal-hal yang terlibat juga jika ada terlalu banyak orang, akan ada terlalu banyak orang untuk dibagi, jadi karena setiap orang tidak berpenghasilan banyak, tidak seperti industri pakaian, merek tanpa nama tidak perlu beriklan sama sekali. Anda dapat membelinya seharga 2 yuan dan menjualnya seharga 19 yuan. Setelah biaya transportasi, sisanya menjadi milik Anda. Warung pinggir jalan, tidak memerlukan biaya sama sekali, jadi keuntungan besar di daerah ini adalah yang terbesar. Long Ge pernah berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak membaca. Jika Anda menjadi ahli teknologi tinggi di bidang elektronik dan bekerja di perusahaan besar tempat Anda magang, Anda hanya akan mendapat penghasilan sekitar 100.000 yuan per tahun. Namun jika Anda mendirikan warung pinggir jalan dan menjalankan bisnis sendiri, Anda mungkin mendapat penghasilan lebih dari itu.
Ini hanya sebuah pertanyaan apakah itu melelahkan atau tidak. Namun, ada juga bahayanya mendirikan warung pinggir jalan, karena setiap tempat memiliki kekuatannya masing-masing. Begitu Anda bersendewa dengan kekuatan orang-orang ini, Anda akan terkena pukulan telak beberapa pukulan secara diam-diam, lalu kamu itu dia. Dulu ada geng kapak di Jiacheng, tapi ku dengar geng kapak dibasmi oleh anisasi bernama Grup Naga. Juga di kota es, ada juga kekuatan gelapnya sendiri, jadi keuntungan mendirikan kios pinggir jalan adalah sangat besar, tetapi mereka harus menghadapi situasi itu benar sekali, jadi menurut saya lebih baik bekerja dengan jujur. Di perusahaan besar, Longge dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar waktunya bermain di malam hari, melihat-lihat pakaian dan produk elektronik, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin mereka beli. Longge memiliki 1.000 yuan di sakunya, dan dia terus menggunakannya dari kota D ke kota S. Dia tidak pernah pergi ke bank untuk menarik uang, dan dia tidak berani menggunakan uang itu sama sekali kota S, dia masih memiliki 600 yuan. Dalam lebih dari sebulan di kota D, hanya 400 yuan yang dihabiskan. Pada siang hari, jika ada hari libur, Longge dan yang lainnya juga akan pergi ke tempat-tempat indah di S-City. Misalnya Window of the World, Del, Longge dan yang lainnya juga pernah ke sana, tapi hanya teman sekelas yang tampan yang bisa masuk. Longge dan yang lainnya puas setelah mengambil foto di depan pintu, mereka dapat berbicara dengan orang lain membual bahwa saya juga pernah ke Window of the World, dan ada foto untuk membuktikannya. Longge juga ingin melihat ke dalam jendela dunia dan bermain-main dengan barang-barang di dalamnya. Namun, Longge menemukan bahwa tiketnya sudah 240 yuan, dan dia harus membayar untuk setiap adegan di dalamnya. Jika kamu tidak masuk, jika kamu masuk, sisa hidupmu di kota es hanya akan minum dari angin barat laut. Bahkan mengambil foto di pintu Window of the World berharga 10 yuan. Longge merasa sangat sedih untuk sementara waktu, tetapi agar wajahnya layak di depan teman-temannya di masa depan, dia rela melepaskannya, 10 yuan. Kereta bawah tanah di kota es juga tidak murah. Longge dan yang lainnya naik kereta bawah tanah dan bolak-balik beberapa kali, dan biaya kereta bawah tanah lebih dari 10 yuan hilang berharga. Tapi ada celah di kereta bawah tanah. Selama Anda tidak keluar dari kereta bawah tanah, Anda tidak akan dibayar. Tapi apa gunanya sendirian di kereta bawah tanah? Ada terowongan gelap di kedua sisi kereta bawah tanah. Tidak ada pemandangan sama sekali. Satu-satunya pemandangan yang menarik untuk dilihat adalah banyak orang asing yang datang dan pergi dengan kereta bawah tanah. Orang asing ini semuanya bekerja di perusahaan asing di S-City. Mendengarkan mengalami bahasa dari seluruh dunia memang dapat memperkaya pengalaman hidup Anda, tetapi hanya orang bodoh yang akan tetap berada di kereta bawah tanah. Datang ke S-City, wawasan Longge dan yang lainnya telah diperluas, tetapi mereka juga tahu bahwa masih banyak yang harus mereka lakukan. Setiap inci tanah di kota es sangat berharga. Apakah kita akan datang ke sini setelah lulus? Kata Longge kepada teman sekamarnya. Tentu saja jurusan kita datang ke S-City. Umumnya lebih dari 30 dari 45 jurusan kita datang ke S-City, karena S-City adalah kota elektronik, dan jurusan kita melayani S-City. Kalau begitu kita akan datang ke sini setelah lulus? Longge bertanya. Seharusnya begitu. Kita datang ke sini untuk mendaftar dan bekerja sama, dan kita bisa saling menjaga di masa depan. Misalnya, selama kita datang ke S-City, kita sudah menjadi pekerja kantoran. Kalau kita bekerja di perusahaan yang sama, kita bisa menyewa rumah bersama. Jika kita memasak secara bergiliran, saya yakin kita akan memiliki kehidupan yang baik. Kata Penatuasi. Bagaimana jika kita menikah secara terpisah? Apakah kita masih bisa hidup bersama? Kalau begitu kita hanya bisa menyewa rumah untuk ditinggali secara terpisah, tapi karena kita semua bersama, kita bisa menjaga satu sama lain. Lalu kapan kita bisa membeli rumah? Longge bertanya. Saat ini kita tidak mampu membayarnya, tapi kita bisa membayar uang mukanya dulu. Asal kita bekerja keras dan punya rumah untuk ditinggali dulu, dalam 20 tahun, rumah ini akan benar-benar menjadi milik kita. Kata sesepuh itu. Baiklah, benar saja, bosnya pintar. Jadi ayo kita datang ke kota es setelah lulus. Kata Aseng sambil tersenyum. Haha, karena bos sudah berpikir secara komprehensif, ayo kita datang ke S-City bersama-sama mulai sekarang. Kata Longge sambil tersenyum. Saat ini, Longge sudah merasakan kemakmuran S-City dan merasakan arahnya sendiri. Longge senyuman anggun dan manis tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian, hati Longge menjadi panas, dan keinginannya untuk datang ke kota es menjadi semakin kuat. Setelah magang di kota es selama lebih dari sebulan, Longge dan yang lainnya dengan enggan meninggalkan kota es. Di mata Longge dan yang lainnya, kota es adalah tempat di mana mereka akan bekerja di masa depan meletakkan fondasi mereka di kota es. Mereka telah meletakkan fondasi yang kokoh sedikit demi sedikit.
Tindakan mereka mengakar di kota es memberitahu Long Ge dan yang lainnya bahwa Long Ge dan rekan-rekannya akan tinggal dan bekerja di kota es yang maju di masa depan. Apalagi ada data penting lainnya, yaitu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kota es. Rasionya 1:7. Setelah mendengar data ini, Long Ge dan yang lainnya menjadi lebih bersemangat. Setelah hampir 3 bulan magang, Long Ge dan yang lainnya kembali ke Universitas G. Saat ini, berbagai ujian susulan sudah dekat, dan ujian pemrograman yang gagal oleh Long Ge juga sudah siap. Tinggal 1 minggu lagi untuk mengikuti ujian magister pemrograman, kamu harus bekerja keras, Ah Seng mengingatkan Long Ge. Ah, apakah kamu sedang mempersiapkan ujian? 1 minggu, apakah sudah terlambat? Long Ge bertanya. Kamu harus meninjau ulang meskipun kamu tidak punya waktu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertahan? Benar, itu bagus. Saya akan meninjaunya dengan serius, kata Long Ge sambil tersenyum. Minggu berikutnya, Long Ge mulai mengulas dengan serius kota. Dia tidak bisa mengulas tidak peduli seberapa keras dia belajar. Dia juga tahu bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa melakukannya, jadi Long Ge memikirkan cara curang. Seminggu kemudian, ujian pemrograman tiba. Waktu ujiannya masih dari jam 9 sampai jam 11 pagi, namun kali ini yang mengikuti ujian bersama Long Ge bukanlah teman sekelas Long Ge, melainkan siswa junior yang 1 tahun di bawah Long Ge ketika mereka pertama kali masuk universitas untuk melapor, Long Ge memimpin mereka masuk. Tanpa diduga, Long Ge sekarang sudah menjadi senior dan juniornya sudah menjadi junior. Saat ujian, Long Ge melihat kakak muda L. Kakak muda L sekarang punya pacar, yang menjadi pengawas kelas mereka. Namun, kakak muda L sekarang terlihat sedikit kuyu kekusutannya. Dia sudah kehilangan kesabaran. Namun, setiap kali Long Ge melihat junior sister L, dia mendoakan semua kebahagiaan di dalam hatinya. Selama ujian ini, Long Ge kebetulan duduk di sebelah junior sister L. Duduk di sebelah junior sister L, Long Ge tersiksa di dalam hatinya. Haruskah dia menyontek atau tidak? Jika dia curang, dia pasti akan lulus, tapi menyontek mungkin akan membuat junior sister L meremehkannya. Oleh karena itu, Long Ge tidak berniat berbuat curang, dan Long Ge tidak pernah berbuat curang. Ini adalah prinsip seseorang, dan dia tidak boleh berbuat curang meskipun dia gagal. Tapi Long Ge tidak tahu bahwa ini sangat mempengaruhinya, hanya karena dia tidak menyontek. Kemudian, dia mengulang kelasnya selama setahun. Namun, sekarang Long Ge tidak tahu bahwa konsekuensinya begitu serius bahwa dia bisa hidup sesuai dengan hatinya, meskipun Long Ge tahu. Dalam perkembangan selanjutnya, Long Ge tidak akan berbuat curang, karena Long Ge sama sekali tidak tahu cara curang. Jadi, ujian berakhir dengan tergesa-gesa dalam 2 jam, dan Long Ge buru-buru keluar dari ruang ujian. Ketika Long Ge keluar dari ruang ujian, kakak muda L melihat ke belakang Long Ge. Seminggu kemudian, hasil ujian susulan keluar, dan pemrograman Long Ge gagal lagi. Long Ge bingung dan tertekan di asrama. Tuan, itu tidak masalah. Kali ini kamu tidak mengulasnya dengan baik, tapi harus ada ujian lagi sebelum lulus. Kalau begitu, kamu harus mengulasnya dengan baik, Ah Seng menghibur. Ya, aku mengerti. Long Ge mengangguk dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengulas dengan baik lain kali karena jika dia tidak mengulas dengan baik, dia tidak akan bisa lulus jika dia gagal dalam 1 mata pelajaran. Jika dia tidak lulus, dia harus mengulang kelasnya. Jika dia mengulang kelasnya, dia harus membayar lebih dari 4.000 biaya sekolah. Ini sangat penting bagi Long Ge. Pukulan ke hati Long Ge karena mengulang kelas akan menjadi penderitaan yang tak terhapuskan bagi hidup Long Ge. Selain itu, jika dia mengulang kelas, dia tidak akan bisa pergi ke kota es tepat waktu. Oleh karena itu, Long Ge bersumpah untuk bekerja keras. Semester pertama tahun terakhir telah berlalu dengan tergesa-gesa, dan inilah waktunya liburan musim dingin dalam sekejap. Long Ge kembali ke kampung halamannya lagi, namun kali ini saat tahun baru Imlek, Long Ge tidak selalu senang karena selalu memikirkan ujian pemrograman. Long Ge terkadang sangat membenci gurumu dan kesal karena dia tidak memaafkannya di masa lalu. Namun, selama percakapan Long Ge dengan teman sekelas lainnya yang tidak pandai pemrograman, Long Ge memaafkan gurumu. Gurumu berusia 30-an, dan suaminya berusia 40-an, dan mereka berada pada usia seperti serigala. Mereka selalu membuat beberapa keputusan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini dapat dimengerti oleh Long Ge, sehingga Long Ge dapat memahaminya di dalam hatinya gurumu. Namun, baru bertahun-tahun kemudian Long Ge sepenuhnya memaafkan gurumu dan memaafkannya karena tiba-tiba berdiri di belakang Long Ge ketika dia sedang melakukan peregangan. Pengampunan Long Ge setelah bertahun-tahun adalah karena dia percaya bahwa apa yang gurumu berikan kepadanya bukanlah sebuah pukulan, tetapi semacam kekayaan dalam hidup dan kesempatan bagi Long Ge untuk memahaminya nanti. Hanya karena khawatir, kebahagiaan Long Ge hanya dangkal.
Ketika orang tuanya bertanya tentang situasi di kampus, Longge selalu mengangguk dan mengatakan itu bisa dilakukan. Longge sudah berusia 21 tahun dan dapat memutuskan masa depannya sendiri. Dia tidak terlalu ingin mendengarkan instruksi orang lain, terlebih lagi, kepribadian ini menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Longge selalu percaya bahwa manusia adalah individu yang mandiri dan tidak akan berubah karena adanya perubahan di sekitarnya. Sekalipun banyak kemunduran, mereka harus menghadapinya dengan berani. Sekalipun banyak kegagalan, itulah yang harus mereka tanggung, karena itu takdir hidup sebuah proses. Apa gunanya hidup selalu lancar? Apa gunanya hidup jika tidak ada tantangan dan kesulitan? Orang selalu harus menantang dirinya sendiri. Hidup tanpa menantang diri sendiri bukanlah kehidupan nyata. Liburan musim dingin berlalu dengan tergesa-gesa, dan itu adalah semester kedua tahun terakhir. Pada semester ini, Longge dan yang lainnya mulai menulis tesis kelulusan mereka. Saat menulis tesis kelulusan mereka, Longge dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari di perpustakaan, terus-menerus mencari informasi, dan kemudian menulis tesis. Saat menulis tesis kelulusan mereka, Longge juga meninjau program dengan cermat. Longge tahu jika Longge diminta mengikuti tes pemrograman sekarang, Longge pasti akan lulus tes dengan nilai tinggi. Penulisan skripsi terbagi dalam pemilihan topik, pengecekan informasi, membuat outline, mengkajinya bersama guru, kemudian mulai menulis. Draft pertama direview oleh guru untuk direview dan direvisi guru, draft ketiga diselesaikan, pertahanan akhir selesai, setelah pembelaan, kelulusan tercapai. Tesis kelulusan Longge ditulis dengan sangat lancar. Meskipun dia tidak mengetahui 3 pertanyaan selama pembelaan, langkah-langkah lainnya sangat bagus. Karena pertanyaan yang diajukan para profesor terlalu sulit bagi Longge yang hanya mempelajari hal-hal dangkal untuk menjawabnya. Terlebih lagi, sebagian besar makalahnya dipinjam dari orang lain, dan sangat sedikit yang benar-benar milik saya. Oleh karena itu, wajar jika menemui kesulitan dalam pembelaan. Begitu skripsi selesai, sudah bulan Juni. Saat ini, masih ada 1 bulan tersisa sebelum kelulusan. Longge telah menunggu ujian pemrograman, tetapi tidak terjadi apa-apa hingga tanggal 20 Juni. Benar sekali, Longge dan departemennya tidak ada ujian pemrograman sama sekali pada semester ini. Jika ingin mengikuti ujian, kamu hanya bisa mengikutinya dengan departemen lain, tapi Longge tidak tahu dan tidak mau bertanya, jadi ini menjadi situasi yang memalukan. Longge sedang cemas saat ini dan pergi ke departemen untuk mencari profesor. Profesor tersebut dengan antusias menghubungi Longge dan kemudian menjawab mengapa kamu tidak datang lebih awal. Tidak ada ujian di departemen kami semester ini. Jika kamu mau untuk mengikuti ujian, kamu hanya dapat mengikutinya bersama siswa lain. Jika Anda datang lebih cepat, saya dapat menghubungi Anda, tetapi Anda datang terlambat. Sekarang semua departemen lain telah menyelesaikan ujiannya, tidak mungkin mengatur ujian untuk Anda sendirian. Sepertinya kamu harus mengulang persiapannya. Mendengar kata-kata tulus sang profesor, Longge mengangguk dengan patuh. Pada saat ini, pikiran Longge benar-benar bingung. Ulangi 1 nilai, langit Longge sepertinya runtuh. Ya, meskipun saya ingin membantu Anda, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Sebaiknya Anda bersiap untuk mengulang kelas. Longge memandangi rambut abu-abu profesor itu, lalu mengangguk dengan berat. Apalagi yang bisa Longge katakan? Lalu, di bawah bimbingan dan bimbingan profesor tua, Longge pergi. 10 hari kemudian, setelah teman-teman sekelasnya lulus, Longge terpaksa mengulang kelasnya. Pada malam tanggal 30 Juni Longge dan yang lainnya pertama-tama mengambil foto bersama sebagai satu kelas dan kemudian makan malam bersama di kantin sekolah. Malam itu, teman-teman sekelasnya sangat bahagia karena akhirnya keluar dari universitas tersebut. Walaupun mereka sangat mencintai universitas ini, mereka bisa menghadapi kehidupan baru, jadi mereka sangat bahagia. Namun, Longge merasa tertekan karena gagal lulus, gagal pergi ke kota es yang ia dambakan, dan gagal melihat Wanyu di dalam hatinya tepat waktu. Saat makan malam wisuda, ada hidangan lesat. Hidangan ini sangat lesat. Saya tidak tahu berapa kali lebih enak dari hidangan biasa di ruang makan. Ini dibayar dengan biaya keanggotaan kelas Yuan. Sulit untuk memikirkan apakah itu enak atau tidak. Namun, Longge tidak bisa merasakan apapun, karena mulut dan hatinya penuh kepahitan. Teman-teman sekelasnya tersenyum bahagia dan makan serta minum dengan gembira. Longge juga berpura-pura tersenyum dan makan dan minum dengan gembira bersama teman-teman sekelasnya. Nyatanya, Longge merasakan sakit di hatinya. Ketika pimpinan sekolah datang untuk bersulang dan mendoakan ambisi Longge dan yang lainnya, siswa lain mengangkat gelas mereka dengan keras dan meminum semuanya. Meminum kebanggaan dari segala arah. Tapi Longge berbeda. Anggur pahit yang diminum Longge adalah rasa sakit, yang diminumnya adalah depresi, dan yang diminumnya adalah kesedihan. Longge tidak tahu bagaimana makan malam berlalu.
Bagaimanapun, ketika dia bangun keesokan harinya, siswa lain pergi ke pasar bakat untuk menandatangani kontrak. Pada bulan berikutnya, lebih dari 30 teman sekelas Long Ge pergi ke S-City untuk bekerja dan menandatangani kontrak dengan perusahaan di S-City. Kota S juga membutuhkan talenta seperti kita. Long Ge awalnya ingin bekerja di kota S seperti mereka, tapi karena dia tidak memiliki ijazah atau ijazah. Tidak mungkin untuk pergi karena tidak ada yang menandatangani kontrak dengan mahasiswa yang belum lulus. Oleh karena itu, Long Ge terdampar. Terdampar di sungai Universitas G. 2 bulan kemudian, Universitas G mempekerjakan seseorang. Long Ge dan orang lain yang telah mengulang kelasnya bisa saja ditempatkan di asrama. Namun, Long Ge tidak ingin tinggal bersama saudara-saudara juniornya karena Long Ge tidak tahan dengan pandangan para junior itu kakak beradik. Long Ge dan beberapa teman sekelasnya yang ingin tetap bersekolah dan mengikuti ujian masuk pascasarjana menyewa sebuah rumah kecil di sekolah dan tinggal di sana. Long Ge memastikan untuk memberitahu orang tuanya tentang mengulang kelas. Orang tua mereka terkejut dan terkejut, sehingga mereka hanya bisa menyemangati Long Ge, karena semua orang tahu bahwa semuanya tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Long Ge tidak berani untuk tidak memberitahu orang tuanya, karena biaya sekolah untuk mengulang 1 tahun saja akan lebih dari 4.000 yuan, dan Long Ge tidak akan bisa memungutnya. Setelah menerima dorongan dari orang tuanya, Long Ge merasa nyaman. Semua orang ingin anak-anaknya menjadi baik, mengajari mereka ketika mereka perlu diajar, dan memberi semangat ketika mereka perlu diberi semangat. Long Ge masih ingat bahwa dia gagal dalam ujian di sekolah menengah. Long Ge menutup semua pintu dan jendela, lalu menutup diri. Tetapi, orang tuanya segera membuka tirai. Tindakan sederhana membuka tirai saja sudah membuat Long Ge bersemangat sejak SMA. Sekolah menengah adalah proses penting dalam hidup, dan perguruan tinggi juga merupakan proses penting dalam hidup. Karena kita semua menghadapi kemunduran, mengapa kita tidak bisa menghadapinya dengan tenang? Dorongan orang tua lebih penting dari apapun bagi Long Ge. Karena orang tuanya menyemangati Long Ge akan merasa nyaman. Karena saya mengulang suatu kelas, saya hanya dapat mengambil 1 kelas. Selama tahun mengulang suatu kelas, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk meninjau ujian masuk pascasarjana dan bekerja lebih keras daripada siswa lain, tidak lulus ujian masuk pascasarjana. Long Song berpikir dalam benaknya. Oleh karena itu, ketika Long Ge mengulang kelas, dia juga meninjau ujian masuk pascasarjana. Mengingat gaya akademis Universitas G dan pengalaman menyakitkan Long Ge dalam mengulang kelas di Universitas G, Long Ge mendaftar ke Universitas W yang lebih fokus karena Long Ge memiliki tujuan yang lebih tinggi. Jadi, tahun berikutnya, Long Ge mulai bekerja keras. Long Ge, Abin dan 2 teman sekamar menyewa sebuah rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu serta balkon. Rumah ini berada di dalam sekolah. Karena profesor membeli kamar yang lebih baik di luar sekolah, dia menyewanya kepada Long Ge dan teman-temannya. Rumahnya sangat kecil, sekitar 30 meter persegi, dan tiap kamar hanya sekitar 10 meter persegi, dengan hanya cukup ruang untuk 2 tempat tidur dan 2 meja. Long Ge dan Abin tinggal di 1 ruangan, dan 2 teman sekelas lainnya tinggal di ruangan lain. Selain itu, terdapat ruang tamu tempat Long Ge dan yang lainnya bisa memasak dan makan. Ada balkon untuk menjemur pakaian, kamar mandi, dan tempat mandi. Meski tempatnya kecil dan harga sewanya mahal, Long Ge dan yang lainnya setidaknya punya tempat menginap. Setelah hidupnya stabil, Long Ge mulai membuat rencananya sendiri. Senin sampai Jumat setiap minggunya, saya membaca di pagi hari, membaca di sore hari, bermain bola di malam hari, dan membaca di malam hari di setiap minggunya. Saya bekerja sebagai tutor siswa SMP dan siswa sekolah menengah, dan mendapatkan sejumlah biaya hidup. Long Ge juga mengikuti rencana ini, tapi terkadang dia tidur dan tidak pergi ke kelas untuk membaca. Terkadang dia pergi di pagi hari dan kemudian tidur di sore hari tetapi tidak pergi. Terkadang, Long Ge juga pergi ke warnet untuk mengobrol dengan Wanyu. Long Ge, apakah kamu datang ke S-City untuk bekerja? Tidak, saya tinggal di Universitas G dan mempersiapkan ujian masuk pascasarjana. Bukankah kamu bilang kamu akan datang ke kota S untuk bekerja setelah lulus? Long Ge pasti tidak akan memberitahu Wanyu bahwa dia belum lulus, jadi Long Ge berbohong, menurutku tingkat kelulusan perguruan tinggi saja tidak cukup. Saat aku melanjutkan ke sekolah pascasarjana, gajiku harus lebih tinggi setelah lulus. Wanyu berkata, berapa tahun yang dibutuhkan untuk belajar sebagai mahasiswa pascasarjana? 3 tahun, ditambah tahun yang saya habiskan untuk meninjau ujian masuk pascasarjana, seharusnya 4 tahun. 4 tahun, aku akan berumur 21 dalam 4 tahun, yang juga merupakan usia yang baik untuk menikah. Maukah kamu datang ke kota S saat itu? Ya, aku pasti akan pergi ketika waktunya tiba.
Oke, aku akan menunggumu. Melihat Wanyu mengatakan ini, Longge merasa terharu di dalam hatinya. Bisakah Wanyu menunggunya selama 4 tahun? Jika Longge memutus internet besok dan berhenti menghubungi Wanyu, Wanyu mungkin tidak dapat menunggu selama sebulan, karena Wanyu juga menginginkan kehidupannya sendiri dan masa depannya sendiri, dan Longge meminta Wanyu untuk menunggunya Wanyu. Kadang-kadang di malam yang sunyi, Longge terus berpikir dan mempertimbangkan apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Wanyu dan membiarkan Wanyu menyerah. Lagi pula, membuat seorang gadis menunggu selama 4 tahun adalah hal yang kejam, tetapi setelah berpikir lama, Longge memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun untuk saat ini, karena begitu Longge diterima di sekolah pasca sarjana, segalanya mungkin akan berkembang sesuai rencana awal. Singkatnya, Longge setidaknya sedang meninjau ujian masuk pasca sarjana dan tidak menyontek Wanyu. Jadi, semuanya berjalan sesuai rencana Longge. Dari Senin hingga Jumat, meski Longge sedikit malas, ia tetap menghabiskan sebagian besar waktunya membaca di kelas, sehingga ia berhasil dalam ujian masuk pasca sarjana. Abin, yang tinggal bersama Longge, juga mengikuti ujian masuk pasca sarjana ujian, tapi dia punya tujuan untuk ujian masuk pasca sarjana. Pacar Abin dari jurusan bahasa asing, dia sangat cantik, dia satu kelas dengan Abin, tentu saja dia juga satu kelas dengan Longge dan yang lainnya. Abin ingin bersamanya. Saya bersama pacar saya, jadi saya juga ingin mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Keluarga Abin juga setuju dengan keinginan Abin untuk mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Ia memiliki banyak saudara laki-laki, dan keluarganya menjalankan bengkel sepeda motor, sehingga mereka seharusnya relatif mampu bagi seorang anak yang ingin mengambil masuk pasca sarjana ujian, akan sulit untuk membayar lebih. Mereka juga bersedia membayar biaya hidup beberapa tahun, sehingga Abin pun memilih untuk tetap bersekolah dan mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Pada hari Senin dan Jumat, pacar Abin akan datang untuk tinggal bersama Abin ketika dia ada waktu luang. Saat ini, Longge secara sadar menyerahkan kamar, tetapi Abin dan pacarnya biasanya keluar untuk menyewa kamar. Kamar paruh waktu hanya berharga 10 yuan, dan di asrama kecil dan sederhana ini, ada beberapa hal yang masih merepotkan untuk dilakukan. Jurusan bahasa asing mempunyai tutor paling banyak, karena di California, orang tua berharap anaknya bisa lebih maju dari yang lain di awal, sehingga mereka sangat memperhatikan les bahasa asing. Oleh karena itu, pacar Abin juga menerima banyak tutor, dan Abin pacar Bin juga bisa membantu orang lain memperkenalkan tutor. Kudengar Longge dan yang lainnya membutuhkan tutor, dan pacar Abin juga memperkenalkan tutor ke Longge dan yang lainnya. Tentu saja Longge dan yang lainnya sangat gembira. Ternyata jika ingin menjadi tutor, mereka harus pergi ke rumah orang lain untuk wawancara. Kini mereka memiliki pacar Abin sebagai penjamin dan tutor pacar Abin sebagai penjamin, mereka tidak perlu wawancara sama sekali untuk menjadi tutor. Hasilnya, Longge mulai bekerja sebagai tutor pada hari Sabtu dan Minggu, tidak hanya mengajar matematika, fisika, dan kimia, tetapi terkadang bahkan mengajar bahasa Inggris. Saat itu, Longge dan yang lainnya masih sangat bodoh dan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada pacar Abin. Namun meskipun mereka tahu bagaimana cara berterima kasih, mereka tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, seperti mengundang Abin dan pacarnya pacar untuk makan. Itu seharusnya dilakukan, tapi Longge dan yang lainnya tidak melakukannya. Tapi pacar Abin juga tersenyum dan tidak peduli sama sekali, begitu pula Abin. Pokoknya, selama dia bisa bersama pacarnya, tidak apa-apa. Maka, Longge dan yang lainnya memulai kehidupan yang stabil. Saya membaca dan mengulas dengan cermat dari Senin hingga Jumat, dan saya bekerja keras dalam les pada hari Sabtu dan Minggu. Ketika kehidupan mulai stabil, Longge merasa bahagia. Terkadang, Longge juga menghubungi teman-teman sekelasnya yang pergi ke S-City dan menanyakan situasi di S-City. Dia tahu bahwa sebagian besar teman sekelasnya baik-baik saja di S-City, jadi mereka semua mulai tinggal di kota S. Longge senang dengan kehidupan yang stabil, jadi tujuan Longge tetaplah kota S. Untuk dilanjutkan. Kehidupan belajarnya menyenangkan. Ketika Longge belajar sendiri, dia juga bertemu banyak teman sekelas yang berpikiran sama yang sedang meninjau ujian masuk pasca sarjana. Mereka biasanya belajar di ruang belajar mandiri di kampus timur, karena di sini hanya ada sedikit ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan, sehingga Longge dan yang lainnya memiliki waktu yang cukup untuk belajar mandiri. Di pagi hari, setelah sarapan, Longge dan yang lainnya mulai membaca sekitar pukul 7. Namun, terkadang mereka linglung saat membaca, dan terkadang mereka tidur di dalam kelas, meskipun efisiensinya sangat rendah. Mata pelajaran ujian masuk pasca sarjana ada 4, yaitu bahasa Inggris, politik, matematika, dan mata kuliah profesi. Soal bahasa Inggris, Longge masih lebih menyukainya, tapi nilai bahasa Inggris Longge kurang bagus. Setiap kali dia menguji dirinya sendiri, dia hanya mendapat nilai sekitar 60.
Long Ge tidak tertarik dengan menulis, close, terjemahan, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya, ketika menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris, 100 orang dapat menerjemahkannya dalam 100 cara, dan orang yang mengoreksi makalah mengoreksinya sesuai dengan jawaban standar. Untuk menulis ada esai standar, jika menulis sesuai standar esai, Anda bisa mendapatkan nilai kelulusan. Untuk mendapatkan nilai tinggi dalam menulis bahasa Inggris, diperlukan kalimat yang panjang. Sepertinya menulis kalimat yang panjang menunjukkan level seseorang dan mencerminkan apakah seseorang itu baik atau tidak. Berbeda dengan bahasa Mandarin memperhatikan arti yang paling tepat dapat diungkapkan dengan kata-kata yang paling sedikit, sedangkan bahasa Inggris perlu dihubungkan sebuah string. Long Ge juga sangat marah tentang hal ini, jadi dia hanya bisa mendapatkan nilai kelulusan. Long Ge bahkan lebih marah tentang pengisian close. Dalam sebuah artikel, 15 lubang digali, dan kemudian beberapa kata serupa ditemukan untuk Anda pilih di setiap celah. Ini tidak normal pertanyaan bahasa Mandarin. Long Ge menggali beberapa lubang untuk memastikan bahwa mereka yang belajar bahasa Mandarin akan mendapat poin 0. Misalnya, jika Long Ge mengajukan pertanyaan, harap jelaskan dengan jelas arti dari setiap makna di bawah ini. Bawahan pergi ke rumah pemimpin untuk memberikan hadiah. Itu hal kecil. Bawahan itu menyerahkan hadiah itu. Apa maksudmu? Pemimpin itu mengerutkan kening. Benar, bawahan itu tersenyum. Ini tidak cukup menarik, kata pemimpin itu dengan serius. Ini benar-benar hanya masalah sepele, kata bawahan itu dengan nada menyanjung. Kalau begitu, aku minta maaf. Pemimpin itu berbalik untuk tersenyum. Saya tidak minta maaf, kata bawahan itu sambil tersenyum. Saya mengerti maksud Anda, tapi jangan bermaksud seperti itu di masa depan. Baiklah, saya mengerti maksud pemimpin. Saya akan memastikan bahwa dia bersungguh-sungguh di masa depan. Oke, saya akan menerima ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani permintaan Anda. Jangan malu atau malu di masa depan. Jika Long Ge menanyakan pertanyaan seperti itu, semua orang asing dijamin mati. Namun Long Ge tetap sangat menyukai pemahaman membaca, karena pemahaman membaca adalah yang paling mudah. Meski terdapat ambiguitas dalam penerjemahan dan penulisan, selama Anda mengingat kata-katanya, membaca bahasa Inggris sama seperti bahasa Mandarin pada dasarnya itu adalah skor sempurna. Nilai sempurna untuk bahasa Inggris adalah 100, tetapi pemahaman bacaan Long Ge umumnya salah, jadi dia hampir tidak bisa mencapai lebih dari 60 poin. Untuk mendapatkan nilai sempurna 100 poin dalam politik, Anda juga perlu menghafal. Jika Anda banyak menghafal, Anda bisa mendapatkan nilai tinggi dengan mempelajari beberapa dialek resmi, beberapa artikel stereotip, dan beberapa keterampilan dalam menjawab pertanyaan hafal 80%, tapi dia bisa. Jawabannya 60%, jadi politik Long Ge juga sekitar 60%. Long Ge tidak menyukai hal-hal resmi atau esai 8 bagian. Dia menyukai hal-hal baru dan hal-hal yang dibuat sendiri. Long Ge selalu muak dengan hal-hal yang membatasi orang dalam peraturan dan ketentuan. Long Ge memaksakan dirinya untuk menghafalkannya. Setiap pagi, menyenangkan juga membaca hal-hal yang menyebalkan itu dengan lantang di tepi danau Universitas G, melihat keindahan di tepi danau, dan membiarkan kebahagiaan meringankan rasa sakit. Matematika memiliki skor penuh 150 poin. Walaupun Long Ge sedikit lebih baik dalam matematika, namun untuk matematika yang mencakup banyak aspek, Long Ge hanya dapat menjamin skor sekitar 100 poin, karena matematika terlalu sulit, tetapi untuk matematika tertentu adalah tidak sulit bagi beberapa orang mesum. Orang-orang itu bisa mendapatkan nilai sempurna 150 poin. Nantinya, orang-orang itu bisa menerbitkan buku tutorial. Untuk mengulas matematika, Anda harus menguasai metodenya terlebih dahulu, lalu berlatih lebih banyak. Ada banyak rumus, dan hanya sejumlah besar koneksi yang dapat digunakan dengan baik. Ada banyak metode, dan hanya dengan mengerjakan lebih banyak soal Anda dapat menguasainya dengan kuat. Namun, selama Anda belajar dengan giat dan giat belajar, matematika akan meningkat dengan sangat cepat. Sekitar 120 poin, akan menjadi lebih sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut, karena beberapa soal selanjutnya terlalu sulit. Bagi orang seperti Long Ge yang malas atau tidak memiliki banyak ketekunan dalam mengerjakan soal, mendapatkan sekitar 100 poin saja sudah cukup. Nyatanya, Long Ge bisa mendapatkan poin lebih banyak. Terakhir, ada mata kuliah profesi yang juga 150 poin, mata kuliah profesi yang diambil tiap universitas berbeda-beda, ada yang lebih sulit, ada yang lebih mudah. Misalnya, kursus profesional di Universitas W yang dilamar Long Ge relatif sulit, sedangkan kursus profesional di Universitas G tempat Long Ge belajar relatif mudah. Lagi pula, tingkat rekrutmen mahasiswa pascasarjana pada dasarnya berbeda. Long Ge belajar di Universitas G. Sangat mudah untuk mendapatkan materi kursus profesional Universitas G. Setelah mendapatkan materi,
dia akan meninjaunya dengan cermat dan memastikan bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari 100 poin dalam ujian. Skornya akan menjadi 320. Namun, Long Ge tidak mau repot-repot mengikuti ujian ke Universitas G. Tujuan Long Ge adalah Universitas W. Oleh karena itu, Long Ge tidak dapat memperoleh informasi untuk mengambil mata kuliah profesional di Universitas W, jadi dia harus tidak percaya diri sama sekali. Peninjauan selalu diperlukan, dan Long Ge berharap dapat menggunakan 3 mata pelajaran lainnya untuk menggantikan kursus profesional. Namun dalam hati Long Ge yang sebenarnya, Long Ge sebenarnya sudah tidak mau lagi belajar. Long Ge sudah bosan membaca karena sepertinya ia tidak banyak belajar ilmu dari membaca. Jika memang ingin belajar sebaiknya mengandalkan belajar mandiri, dan belajar mandiri adalah mempelajari ilmu yang tidak bisa dipelajari di kelas. Anda bisa mempelajarinya di perpustakaan atau online. Kamu harus pergi ke sekolah pascasarjana. Jika dia benar-benar ingin mendaftar ke sekolah pascasarjana, Long Ge pasti bisa mendaftar ke sekolah pascasarjana di Universitas G, yang akan memastikan bahwa dia bisa belajar di Universitas G. Mengapa Long Ge memilih untuk mendaftar ke Universitas W, yang mana sangat sulit? Adalah karena Long Ge benar-benar tidak ingin belajar lagi. Alasan pertama mengapa Long Ge ingin melanjutkan ke sekolah pascasarjana adalah untuk menghibur orang tuanya. Alasan kedua adalah memberi Wanyu waktu jeda. Alasan ketiga adalah memberi dirinya waktu untuk memikirkan kembali hidupnya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hidup ini tidak panjang atau pendek, namun jika Anda ingin hidup bermakna dan memiliki nilai tersendiri dalam hidup ini, Anda harus memikirkan kembali hidup Anda. Adapun Long Ge, dia masih berpikir serius, mungkin dia sangat bingung setelah disegel. 1440